Fendi, kau bertarung dengan naga lilin kuno dan kekuatan spiritualnya terlalu dominan. Alam surgawi Kaisar Biru mulai hancur, kita kehabisan waktu. Kau benar-benar Kaisar Agung Sembilan Langit, Fendi. Kau bisa melawanku sampai seperti ini. Kau telah merusak 3 alam. Hari ini, aku, Fendi, mewakili semua makhluk di 9 langit akan membunuhmu sampai di sini. Teknik pedang Dao Surga. Kau benar-benar berhasil menembus ke puncak alam Kaisar. Pedang, hancur. Berhasil. Fendi, bagaimana keadaanmu? Jika naga lilin kuno tidak sedang dalam periode reinkarnasinya, aku juga tidak akan bisa menyegel rohnya. Yanti, apa yang akan kau lakukan? Fendi, sudah waktunya langit ini berganti pemilik. Mengapa kau melakukan ini padaku? Wanita jahat Sari baru datang beberapa ratus tahun. Mengapa dia bisa berada di sisimu? Kau pilih kasih. Aku tidak takut memberitahumu naga lilin kuno ini. Akulah yang melepaskannya. Ditambah lagi dengan formasi penghancur dewa 10 arah yang kupasang. Matilah dengan tenang. Sari, formasi ini terbentuk dari sumber kekacauan purba. Kau tidak akan bisa menahannya. Jangan lakukan hal bodoh. Sari. Pergilah. Bukankah kalian bilang setelah membayar, aku bisa membawa kakakku pergi? Di mana ini? Rani, Ini dunia fana. Jangan-jangan rohku telah bereinkarnasi? Kakak, kau sudah bangun. Fendi, Kakak, kau sudah bangun. Fendi. Aku mengerti. Sari telah menghabiskan seluruh kultivasi hidupnya. Pada saat-saat terakhir, dia mengirimkan seberkas jiwa dewaku, bereinkarnasi ke dalam tubuh ini. Seorang sampah yang bahkan tidak mencapai tingkat kultivasi tingkat pertama, kepala keluarga masih mengingat hubungan lama, mengizinkannya menikah dengan nona muda. Tapi di malam pernikahan, dia malah menyelinap ke kamar Nyonya Sari berusaha melakukan perbuatan tercela. Ujian 8 keluarga agung akan segera tiba. Dia malah di saat yang begitu penting melakukan hal seperti ini. Kalian memfitnah kakakku. Pemilik asli tubuh ini benar-benar diganggu sampai seperti ini. Sekarang 7 meridian dan 8 pembuluh darahku sudah hancur. Aku akan mencoba masuk ke lautan kesadaran untuk memulihkan tubuh ini. Ini adalah lautan kesadaranku. Bagus. Dengan terbukanya lautan kesadaran, aku bisa menggunakan jiwa dewa dari kehidupan sebelumnya, sisa kekuatan spiritual untuk memperbaiki meridian, mendapatkan kembali harapan hidup. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena kau tidak mau, maka Jangan. tidak ada gunanya mempertahankan penampilan bagus ini, tidak ada gunanya lagi. Rani, Wajahku. kumohon, lepaskan Rani. Kak, Fendi, Bukankah meridian anak ini sudah hancur total? Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun meridiannya pulih, dia hanyalah sampah yang bahkan tidak mencapai tingkat 1 pemurnian. Biarkan mereka merasakan kedahsyatan ranah pemurnian tingkat 3 kami. Bagaimana mungkin ini terjadi? Sampah yang bahkan tidak mencapai tingkat 1 pemurnian bisa sekuat ini. Mereka yang menghina keluarga Salim pasti mati. Fendi, kau berani menyentuh kami. Kami akan kembali dan melapor kepada kepala keluarga untuk membunuh seluruh keluargamu. Berisik. bagaimana kakak bisa menjadi sekuat ini? Kepribadiannya sepertinya juga berubah menjadi orang lain. Fendi, Ibu, apa kau baik-baik saja? bodoh sekali. Keluarga Santo sudah kuat. Dan sekarang mereka bergabung dengan keluarga Lamin.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Sebelum mereka datang, cepat, kau harus melarikan diri. Ibu, Kak, cepatlah pergi. dengan kultivasiku saat ini, untuk menghadapi kultivator di atas ranah pemurnian masih terlalu sulit. Aku harus mencari cara untuk meningkatkan kultivasiku. Fendi, Suara ini sepertinya berasal dari lautan kesadaranku. Siapa? Siapa yang ada di lautan kesadaranku? Fendi, kau datang. Naga lilin purba. Kau terlahir kembali bersamaku. Benar, jiwa dewaku olehmu setelah disegel ke dalam tubuh, mengikutimu berinkarnasi di sini. Kalau begitu, baguslah. Aku akan memurnikanmu di sini. Untuk membantuku meningkatkan kultivasi. Bisakah kamu sedikit berbelas kasih? Aku hanya punya satu helai sisa jiwa. Kalau begitu begini saja, biarkan aku tinggal di sini. Sebagai imbalannya, aku bisa membagikan jurus-jurus klan naga bersamamu. Ditambah jurus terkuat klan naga ini, Seni Pemusnah Langit Merah. Seni Pemusnah Langit Merah? Seni tingkat dewa dari klan naga? Kabarnya tidak ada yang tidak bisa ditelan. Tidak ada yang tidak bisa dimurnikan. Bahkan kultivasi pun bisa dilahap dan digunakan olehku. Kau rela memberikannya padaku? Sekarang jiwa kita telah menyatu. Apalagi yang perlu dibedakan? Kau tidak ingin kembali ke dunia langit Kaisar Azure dan membuat orang yang mengkhianatimu membayar harganya? Benar. Orang yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Baiklah. Setuju. Kak, apa yang terjadi padamu barusan? Auramu menjadi lebih kuat lagi. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Karena seni pemusnah langit merah dapat menelan segalanya, aku akan mencoba menelan kultivasi kalian semua dulu. Putra Suci Sembilan Naga telah muncul. Dia telah muncul. Apa kau merasakannya? Aku yang menemukannya lebih dulu. Jangan coba merebutnya dariku. Penguasa tertinggi akhirnya kembali. Ini akan menjadi awal perjalanan penaklukan Fendi. Kak, Fendi, lukamu, dan juga tingkat kultivasimu. Ibu, jangan khawatir. Aku tetaplah aku. Anak baik, syukurlah kamu baik-baik saja. Rani, aku menggunakan energi sejatiku untuk mengaktifkan regenerasi kulitmu. Dalam beberapa hari, wajahmu akan kembali seperti semula. kakak, kamu hebat sekali. Kakak, tunanganmu, Kisti, Nona Su dipenjara di Paviliun Bahari karena memohon atas namamu. Cepat selamatkan dia. Kisti, dia adalah tunangan dari pemilik tubuh ini. Karena aku terlahir kembali di sini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan melindungimu dengan baik. Dasar jalang kecil yang genit. Kak Abel, Sungguh menyenangkan. kau jahat sekali. Aku sudah gatal. Kak Abel, Fendi sudah tidak berguna. Mulai sekarang aku akan menjadi milikmu. Fendi, bukankah kau dikurung di penjara? Apa yang sedang kalian lakukan? Melakukan apa? Kau tidak melihatnya sendiri? Aku hanya seorang wanita lemah. Apakah salah jika aku mencari suami yang baik? Kak Abel, jauh lebih baik dari sampah sepertimu, 1000 kali lipat lebih hebat. sudahlah Fendi. Karena kau tidak bisa mengurus calon istrimu. Biar aku yang melakukannya. Cari mati. Berdiri diam di sana. Hanya sebuah kunci kekuatan spiritual, kau pikir bisa menjebakku? Sejak mencapai tingkat ke-9 tahap pemurnian, belum ada yang bisa melepaskan diri dari kunci kekuatan spiritualku. Bagaimana sampah ini melakukannya? Kak Abel, jangan marah. Kau terlalu banyak menggunakan energi beberapa hari ini. Itulah mengapa dia berhasil lolos secara kebetulan. Aku akan menghabisinya, lalu aku akan menemanimu. Fendi, sebelum kau mati, akan kuberitahu. Hari itu aku yang menyuruh orang untuk membawamu ke kamar Nyonya Kisti. Dengan begitu, aku bisa menikahi Kak Abel secara sah. Kisti, kau sungguh kejam. Setelah bertahun-tahun, kau tetap saja sampah. Hari ini aku akan meremukanmu seperti serangga. Fendi,
Fendi, karena kau berhasil bertahan hidup secara kebetulan, seharusnya kau bersembunyi di sudut seperti seekor anjing. Sayangnya kau tak tahu diri, hari ini aku akan membunuhmu di bawah teknik eksklusif keluarga Santoku, Tarian Tirai Giok. Anak ini benar-benar bisa menghancurkan teknik rahasia Kisti? Mungkinkah dia mendapatkan semacam keberuntungan? Bagus. Biar aku mengujimu. Itu tidak mungkin, Kakak Abel. Bunuh dia. Anak ini pasti sudah menelan obat rahasia. Kekuatannya meningkat drastis dalam waktu singkat. Jika aku menggunakan teknik rahasia keluarga Lamin, aku juga bisa membunuhnya, tapi ujian akan dimulai dalam 3 hari. Aku tidak bisa membuang-buang energiku di sini. Fendi, pertarungan antara kau dan aku di sini sama sekali tidak ada artinya. 3 hari lagi adalah ujian 8 keluarga besar. Apa kau berani menghadapiku di depan semua orang untuk menguji kemampuan kita? Kenapa aku tidak berani? Kalau begitu, jangan sampai kau menjadi pengecut. Kalimat itu, justru itu yang ingin kuberikan padamu. Kak Abel. Fendi, kumohon maafkan aku ya. Jika kau mau, aku akan tetap menjadi tunanganmu. Di mataku, kau hanyalah wanita jahat yang tidak berharga sama sekali. Kita tidak bisa kembali lagi. Terima kasih, Ayah, atas bantuanmu. Aku telah berhasil menembus 3 tingkatan secara berturut-turut dan mencapai tingkat ketiga dari tahap pembentukan fondasi. Aku menghabiskan obat-obatan eliksir yang telah dikumpulkan keluarga Lamin selama hampir 100 tahun. Ditambah dengan teknik rahasia, barulah mendapatkan hasil seperti sekarang. Ujian 8 keluarga besar kali ini, utusan dari Sekte Awan Biru juga akan datang. Kau hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Kau harus mendapatkan tablet rekomendasi dari utusan itu. Ayah, tenang saja. Dalam waktu singkat 3 hari, Fendi itu tidak mungkin membuat terobosan besar lagi. Fendi, kau kejam sekali. Aku akan di hadapan semua orang, memutus meridianmu, menghancurkan kultivasimu. Membuatmu seperti anjing, memohon ampun di hadapanku. Pertempuran uji coba 3 hari lagi. Pasti akan dihadiri banyak jenius. Aku harus lebih meningkatkan kekuatanku. Fendi, teknik api menyala merah adalah teknik tingkat tinggi dari klan naga yang dapat mengubah energi spiritual menjadi api. Jika dilatih hingga tahap pencerahan, kau bisa mengeluarkan api dari napasmu dan tiada tandingan. Semua yang telah hilang dariku akan kuambil kembali satu persatu. Saya adalah Tetua Agung dari Aliansi Seni Bela Diri. Selamat datang semuanya di turnamen uji coba 8 keluarga besar. Saya dari Aliansi Bela Diri, Tetua Agung. Selamat datang semuanya di turnamen uji coba 8 keluarga besar. Demi keadilan dan kejujuran dalam kompetisi, kami beruntung dapat mengundang beberapa juri untuk memimpin, yaitu dari benua Shenhuang, Ahli Alkimia Agung, Yanto. Pemimpin Aliansi Bela Diri, Ketua Kenzo, serta utusan dari Sekte Awan Biru, Guru Gisel. Mengapa dia sangat mirip dengan Sari? Benar juga, aliran waktu di alam langit Kaisar sangat berbeda dari dunia fana. Sehari di langit, 10 tahun di bumi. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari roh Sari? Kehadiran Guru Gisel secara langsung adalah kesempatan langka. Murid muda yang ikut dalam uji coba, tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Siapa tahu kalian bisa terpilih oleh Sekte Awan Biru. Setiap keluarga mengirimkan keturunan yang paling unggul dari keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tahun ini ada 6 keluarga yang sudah mendaftar. Keluarga Santo mengundurkan diri. Apakah ada orang dari keluarga Salim yang akan ikut? Keluarga Salim itu isinya sampah semua. 3 generasi. Mereka sudah mengundurkan diri 3 tahun berturut-turut. Menurutku, tahun ini juga akan sama saja. Sudah begini, masih saja menduduki posisi 8 keluarga besar. Benar-benar tidak tahu malu. Kami mengundurkan diri. Benar-benar. Dengan keadaan seperti ini, masih berharap menang, sampah dari keluarga mereka pasti tidak bisa. Tunggu, aku akan ikut sebagai perwakilan keluarga Salim. Saya Fendi, mewakili keluarga Salim dalam kompetisi ini. Fendi,
Kau berani datang lagi ke perkumpulan uji coba ini. Orang ini dia terlahir sebagai sampah yang tidak bisa berlatih kultivasi. Keluarga Santo berbaik hati membiarkan dia menjadi menantu. Tetapi di malam pernikahan, dia masih mencoba melecehkan Nyonya Su. Beraninya kau masih berdiri di sini hari ini. Kau benar-benar biadab. Tunggu dulu. Biarkan saja dia berpartisipasi, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Baiklah, Aliansi Bela Diri kami selalu memilih bakat dengan adil dan merata. Aku akan memberimu kesempatan. Uji coba kali ini dibagi menjadi 4 tahap. Langit, bumi, misteri, dan kuning. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 8 tingkatan. Para murid muda yang ikut serta dalam uji coba ini, silakan serang aku. Aku akan menilai kekuatan dan tingkatan kalian. Aku yang pertama. Chandra adalah murid paling berbakat dari generasi muda keluarga Fandi dan juga seorang kultivator pedang yang langka. Konon, kultivasinya telah menembus ke tingkat penyempurnaan tingkat 9 dan hampir menyentuh tingkat pembentukan fondasi. Dia adalah favorit untuk memenangkan kompetisi tahun ini. Murid Chandra, silakan. Chandra sebentar lagi mencapai ranah pembentukan dasar. Kekuatannya memang luar biasa. Apa? Sesepuh Agung sudah mampu melepaskan energi sejati keluar. Ini setidaknya sudah mencapai ranah tingkat ke-6 pembentukan dasar. Kecepatannya cukup, tapi kekuatannya kurang sedikit. Tingkat bumi kelas A. Hanya tingkat bumi kelas A? Ujian kali ini sangat ketat. Terlalu ketat. Peserta berikutnya. Murid Murongfa. Tingkat misteri kelas B, tingkat bumi kelas D. Peserta berikutnya. Giliran saya. Sesepuh Agung, silakan. Saya kira ini karena dia dari keluarga Lamin telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Orang ini, di usia yang sangat muda, telah menguasai teknik bela diri tingkat atas. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Tangan penutup langit banjir besar. Meskipun berdiri di posisi sejauh ini, aku masih bisa merasakan energi yang begitu kuat ini. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Konon katanya, kali ini utusan Sekte Awan Biru datang memang untuk dia. Dia memang pantas mendapatkannya. Aku tidak sebaik dia. Aku hampir tidak tahan lagi. Di usia yang masih muda, sudah memiliki kekuatan seperti ini. Tingkat B Aksara Langit. Tingkat B Aksara Langit. Terima kasih Tetua Agung. Seperti yang kita tahu, tingkat B Aksara Langit sebenarnya sudah menjadi penilaian tertinggi dalam sesi ujian ini. Tingkat A Aksara Langit hanya didirikan untuk memotivasi murid-murid dari berbagai keluarga. Itulah mengapa tingkat itu ditetapkan. Belum pernah ada yang mencapainya. Selamat Ketua Aliansi Lamin. Sesepuh Yao terlalu berlebihan. Keluarga Lamin telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Fendi, jangan kira aku tidak tahu. Sebelumnya demi melawanku, kau menelan pil rahasia. Di kemudian hari kultivasimu akan sulit maju bahkan setengah inci pun. Sementara masa depan cerahku baru saja dimulai. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Benar-benar tidak tahu diri. Sampah ini benar-benar naik juga. Tidak tahu diri. Dia cari mati ya. 3 generasi keluarga Salim selalu sampah, terutama yang bernama Fendi itu. Bahkan mencapai tingkat pertama pemurnian saja tidak bisa. Dasar sampah, banyak tingkah. Fendi, cepat turun sana. Turun, cepat turun. Turun saja, cepat turun. Cepatlah, turun sana. Cepat turun. Memalukan diri di sini. Mulailah. Mohon bimbingannya. Sepertinya generasi keluarga Salim ini adalah sampah lagi. Ketua Agung bahkan tidak mengaktifkan perisai emas. Ini adalah penghinaan terbesar untukmu, Fendi. Anak ini, pukulannya sangat kuat. Andai saja aku tidak segera menggunakan semua kekuatanku untuk menahan pukulan itu, aku hampir saja dipermalukan.
Di depan banyak orang. Kultivasinya sepertinya telah meningkat lagi. Tetua Agung sepertinya telah menggunakan segenap kekuatannya hanya untuk menahan satu pukulan dari Fendi. Itu hanya karena Tetua Agung tidak bersiap-siap sebelumnya. Dia tidak siap, makanya Fendi mendapat kesempatan lebih dulu. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Benar. Nah, ayo maju. Baiklah, aku akan menerimanya. Lihat cepat, perisai langit semesta milik Tetua Agung sedang retak benar-benar luar biasa. Perisai langit semesta retak. Apa yang terjadi? Perisai langit semesta milik Tetua Agung ternyata berhasil ditembus. Bagaimana mungkin? Iya. Ketua Leng, apakah ini orang yang kau sebut sampah? Tetua Yanto, kita berdua ini adalah orang yang telah melihat dunia. Jangan mempermalukan diri di depan junior. Benar. Tidak kusangka di generasi muda ternyata ada jenius seperti ini. Tingkat A surgawi. Tingkat A surgawi. Ini adalah penilaian yang belum pernah terjadi sejak uji coba ini diadakan. Hebat sekali, tingkat A surgawi. Fendi, jangan kira kau bisa bertindak sesuka hati hanya dengan menelan obat rahasia. Sekarang efek obatnya sudah hilang, kan? Kak, Fendi, kamu tidak apa-apa. Fendi, aku punya keraguan tentang hasil ujianmu. Dalam jalur kultivasi, pertarungan sesungguhnya adalah yang paling penting. Apakah kamu berani masuk arena hidup atau mati untuk bertarung denganku? Masuk ke arena hidup atau mati tidak sama dengan uji coba. Itu benar-benar pertarungan hidup dan mati, sampai salah satu pihak tumbang. Ya, benar. Fendi, Sudah cukup. jangan gegabah. Mereka hanya memprovokasimu. Fendi. Kak, Tidak jangan apa-apa. pergi. Kenapa tidak berani? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Fendi, naik ke arena hidup mati ini bukan permainan anak-anak. Nanti jika aku tak sengaja memukulmu sampai mati, jangan salahkan aku karena tanganku terlalu berat. Jika sudah naik ke arena hidup mati, kerusakan atau cedera tentu tak terhindarkan. Kalian tidak perlu ragu, gunakanlah kemampuan kalian. Ada satu hal yang harus aku beritahukan. Tadi malam, adikmu datang menemuiku. Bagaimana keputusannya? Bisakah kamu benar-benar menjamin bahwa begitu aku menikah dengan keluarga Lamin, kamu akan membebaskan kakakku? Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Malam ini, aku ingin kamu melihat sendiri bagaimana adikmu melayaniku. Seni es kegelapan bayangan angin. Udara dingin ini. Ini adalah teknik rahasia keluarga Lamin tingkat atas. Tingkat kesulitannya sangat tinggi, dan hanya orang dengan bakat luar biasa yang bisa menguasainya. Abel, di usia semuda ini, benar-benar bisa mengendalikannya sampai tingkat seperti ini. Tidak sia-sia aku menghabiskan harta surgawi yang dikumpulkan keluarga Lamin selama 100 tahun untuk Abel. Semuanya sepadan. Fendi, kau menghancurkan seluruh hidupku. Hari ini aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau mati. Sungguh memalukan bahwa aku harus menggunakan teknik rahasia tingkat atas keluarga Lamin untuk menghadapi dirimu. Ini sungguh sia-sia. Tapi ini akan segera berakhir. Tapi sebentar lagi ini akan berakhir. Fendi. Dia benar-benar menghindarinya. Bagaimana mungkin? Kecepatan yang luar biasa. Apa dia juga mempelajari satu teknik gerakan? Apa gunanya bersembunyi? Cepat atau lambat dia akan dimusnahkan. Teknik apa sebenarnya yang dia gunakan? Cepat sekali. Oh. Fendi, kau hanya bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala? Beranikah kau menghadapiku secara langsung? Bilah es pemecah bulan. Sulit dipercaya, menghadapi Abel yang mengeluarkan semua teknik rahasianya. Fendi tidak hanya tidak kalah, dia bahkan bisa membalas. Ini hanya sedikit perlawanan sebelum mati. Abel dipukul oleh Fendi. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Fendi, kau yang memaksaku. Pil peledak roh. Dia curang. Dia curang.
Ketua Leng, pertarungan hidup mati ini harus adil dan setara. Mengapa putramu bisa membawa pil peledak roh ke arena? Pertarungan di arena hidup mati tidak ada aturan khusus. Siapa bilang tidak boleh menggunakan pil obat? Kau sampah rendahan. Bertarung hidup mati denganku, apakah kau pantas? Biar kau lihat kekuatan asliku. 9 lapisan pembekuan langit. Abel saat ini melepaskan kekuatan yang setara dengan tingkat ke-9 pembentukan pondasi. Sementara Fendi baru saja menembus tahap pembentukan pondasi. Ini berbahaya. Abel, aku akan menunjukkan padamu perbedaan di antara kita. Seni api hangus merah. Kekuatan nafas api ini setidaknya membutuhkan kultivasi tingkat inti emas tahap pertama ke atas baru bisa menahannya. Mengapa ini bisa muncul pada seorang murid yang baru saja menembus tingkat dasar pembentukan? 2 kekuatan, 1 yin dan 1 yang, terus meningkat dan terus bertabrakan. Bahkan aku pun merasa sedikit tidak sanggup menahannya. Apakah ini benar-benar hanya pertemuan ujian? Dua monster yang kuat sekali. Ini tidak mungkin. Pemimpin aliansi Lamin, kita berdua adalah orang yang sudah melihat dunia. Jangan mempermalukan diri di depan junior. Fendi ini cukup menarik. Kakak, kau sangat keren. Aku akan melumpuhkanmu. Hati-hati. Teknik menelan surga yang agung. Kenapa kultivasiku menghilang? Ayah. Kurang ajar. Kakak. Fendi. Apa? Pukulan sepenuh tenagaku, kenapa tidak berhasil membunuhnya? Kenzo, begitu pertarungan hidup mati dimulai, siapapun tidak boleh ikut campur. Sebagai ketua aliansi, kamu yang pertama melanggar peraturan. Apakah kamu tidak takut keluarga Lamin menjadi bahan tertawaan semua orang? Anak ini menyerang dengan kejam, dan bahkan melumpuhkan kultivasi anakku. Dia pasti akan menjadi sumber bencana di dunia ini. Dia harus dihukum berat. Tadi, saat anakmu berada di atas angin, kenapa kamu tidak bilang kalau dia menyerang dengan kejam? Muka ketua aliansi Lamin benar-benar tebal tak tahu malu. Kau? Jelas-jelas tadi Abel yang lebih dulu mau melumpuhkanku. Masa aku tidak boleh melawan? Lagi pula, kamu sendiri yang bilang kalau dalam pertandingan, cedera di atas panggung itu wajar. Kenapa ucapanmu tidak bisa dipegang? Kekuatan tempur anak ini cukup bagus. Sekarang dia sudah menyimpan dendam pada keluarga Lamin. Menyimpan dendam di masa depan, dia pasti akan menjadi bencana besar. Meskipun harus membuat semua orang marah. Aku harus menyingkirkannya. Kenapa, ketua aliansi Lamin? Apa kamu mau mencari alasan lagi untuk menyingkirkanku? Coba saja kamu katakan, biar semua orang mendengarnya. Ketua aliansi Lamin tidak akan melakukan itu, kan? Aku curiga pertarungan kali ini tidak adil. Kamu curang. Kakakku bertarung secara jujur dan terbuka. Kenapa menang dituduh curang saat anakmu diam-diam mengonsumsi pil obat? Kenapa kamu tidak bilang dia curang? Ya benar. Apa yang kau lakukan? Aku akui kau punya sedikit kekuatan. Tapi untuk bertarung melawanku masih terlalu dini. Hari ini aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Dan menjadikanmu sekali lagi sampah yang tidak berguna. Tidak beres. Tekanannya terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa bergerak. Tekanan yang mengerikan. Inikah kekuatan alam inti emas tingkat pertama? Menghadapi seorang ahli yang satu tingkat lebih tinggi, hasil apapun akan jadi bahan tertawaan. Fendi kali ini pasti mati. Fendi. Kakak. Kenzo, hentikan. Hentikan. Sampai di sini saja. Fendi, jika kamu mati, aku juga tidak bisa hidup sendiri. Aku baru saja memadatkan dan memecah seutas energi yang bisa kamu gunakan. Hanya saja, tubuh fisikmu sekarang terlalu rapuh. Jika kamu tidak sanggup menahannya, kamu tetap akan mati dengan urat nadi yang hancur. Kalau begitu, mari kita bertaruh sekali lagi. Ayo. Kenzo telah menggunakan seluruh kultivasi seumur hidupnya. Tidak disangka, serangan itu berhasil dia tangkis begitu saja. Dari tubuhnya meledak kekuatan primal yang begitu dahsyat. Mungkinkah dia sudah menguasai ilmu rahasia kuno?
Fendi benar-benar mengalahkan pemimpin Kenzo. Bagaimana mungkin? Setidaknya ada 2 perbedaan tingkat kultivasi yang besar di antara mereka. Sepertinya tanda-tanda yang ditunjukkan bahwa putra suci 9 naga pastilah dia. Langit memberkati sekte awan biru kita. Fendi, sayang. Kakak. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Jaga dirimu baik-baik. Aku akan terus berlatih. Fendi, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Ini adalah awal bagimu, tapi bukan akhir. 10 tahun Sekte Awan Biru, ujian penerimaan murid yang dilakukan setahun sekali, akan segera dimulai. Dengan Leontin Giok ini, kamu bisa melewati seleksi tahap kedua dan ketiga, langsung masuk ke tes sekte. Langsung masuk ke tes sekte. Di seluruh dunia kultivasi, hanya Kaisar Agung Flores, Zaki, saat itu yang mendapat perlakuan ini. Tidak disangka Fendi juga berhasil. Sungguh membuat iri. Kekuatanku sekarang masih jauh dari cukup. Sekte Awan Biru memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi untuk membantuku meningkatkan kultivasiku. Hanya saja setelah aku pergi. Keluargaku. Tuan Muda Fendi, apakah kamu khawatir tentang keluargamu? Jika kamu tidak berkeberatan, aku bersedia berteman denganmu. Mulai sekarang keluargamu adalah keluargaku. Ini ada beberapa pil kondensasi darah dan pil pelarut roh. Kamu mungkin membutuhkannya saat menyembuhkan luka. Terima kasih, tabib tua. Aku titipkan keluargaku padamu. Guru Abel dipukuli olehnya dan belum sadar sampai sekarang. Aku mohon guru membantuku. Fendi, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai putra suci 9 naga. Hancurkan saja dia. Selama dia berani datang, aku akan membuatnya pergi dan tidak akan kembali lagi. Dalam sekejap mata, sudah menyuling 3 pil pengental roh. Kekuatan obatnya sedikit pun tidak ada yang terbuang. Sekarang aku telah menembus ke tingkat 3 tahap pembentukan dasar, tetapi aku memiliki tekanan seperti tahap inti emas. Kekuatan bertarungku seharusnya setara dengan kultivator tahap inti emas tingkat 1. Jika aku bertemu Abel lagi, aku yakin akan mengalahkannya dalam satu serangan dan menghancurkannya. Cacing besar. Sepertinya dia menghabiskan terlalu banyak energi sejati. Dia perlu memulihkan diri. Aku harus mengandalkan diriku sendiri. Mata merah, latihan awal, sudah bisa mengamati dan menangkap segala sesuatu. Ke atas, dapat melihat menembus langit, ke bawah, dapat menembus 9 dunia bawah. Setelah berlatih hingga kesempurnaan agung, aku bisa melihat jalan agung langit dan bumi. Sekolah Awan Biru. Aku datang. Aku sudah merasakan aura putra suci 9 naga. Berhenti. Ini adalah tempat suci Sekte Awan Biru, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kakak senior, saya datang untuk ikut ujian. Ini adalah lencana rekomendasi dari Sekte Awan Biru. Mohon kakak senior periksa. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menggunakan lencana palsu untuk menipuku. Hukuman apa yang pantas kamu dapatkan? Kenapa bisa? Lencana ini saya dapatkan setelah memenangkan turnamen uji coba dan melewati tes tingkat kedua dan ketiga. Bagaimana mungkin lencana ini palsu? Bagaimana mungkin palsu? Lencana tingkat tinggi seperti ini, saat ini hanya putra suci 9 naga yang memilikinya. Dan itu pun dianugerahkan langsung oleh Guru Giselle. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Pasti palsu. Kakak senior, kamu pasti salah lihat. Jangan banyak bicara. Aku bisa membiarkan kamu masuk, asalkan kamu mau menjadi pasangan kultivasiku. Kakak senior, harap jaga sikapmu. Dasar wanita jalan kecil, aku sudah memberimu kesempatan. Dari mana datangnya bajingan ini? Berani-beraninya mengurus urusanku. Kau tahu siapa aku? Dia yang kau sebut itu putra suci 9 naga. Benar. Kurasa adik seperguruan Giselle salah. Saat itu, kita hanya tahu pertanda berasal dari posisi naga biru timur. Siapa orangnya secara pasti masih belum diketahui. Oh, jadi begitu. Tuan Muda Kota Bandung, Nando Shan,
juga sudah tiba. Anak ini sudah mengaktifkan garis darah Bandung. Tampaknya aura itu pasti berasal darinya. Jika kau adalah putra suci 9 naga, aku adalah penguasa tertinggi di semesta. Ayo, beritahu dia, apa akibatnya berpura-pura menjadi putra suci? Baik, kakak seperguruan. Tuan muda, sudahlah. Paling-paling aku tidak ikut ujiannya. Orang biasa dari dunia fana seperti ini, semakin kau mengalah, mereka akan semakin lancang. Kita harus memberi mereka pelajaran. Orang ini jelas hanya memiliki kultivasi di tingkat ketiga tahap pembangunan pondasi. Tapi dia melepaskan tekanan dari tingkat inti emas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia pasti minum obat rahasia. Tekanan yang ditingkatkan dalam waktu singkat hanya gertakan belaka. Jika ini terus berlanjut, tidak akan berhasil. Bocah, kau mencari mati. Cakar api merah. Cakar api merah adalah seni rahasia tingkat mendalam dari Sekte Awan Biru. Tuan muda berhasil melenyapkannya begitu saja. Seorang di tingkat pembangunan pondasi, pendatang baru di tingkat ketiga, mengalahkan 3 murid inti. Menarik. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Apa yang kalian lakukan? Hormat kami kepada Guru Gisel. Guru Gisel. Dia adalah orang yang aku pilih sendiri. Kau terus mempersulitnya. Apakah kau meragukan keputusanku? Ini bagaimana mungkin? Kami yang buta dan tidak mengenali keagungan. Maafkan kami. Guru, untuk apa Anda membawa saya ke sini? Guru, aura pembunuhan yang sangat kuat. Jangan-jangan dia ingin membunuhku. Guru, apa yang guru lakukan? Baru saja aku melepaskan tes niat pedang. Energi vital dan fisikmu jauh lebih kuat daripada murid di tingkat yang sama. Bahkan tidak kalah dengan murid di tingkat inti emas. Ini cocok untuk mengolah teknik kultivasi inti ini. Ternyata guru sedang mengujiku. Aku terkejut. Sekarang aku akan mengajarkan kunci inti dari kitab pedang merah kepadamu. Pedang dibagi menjadi pedang duniawi, pedang spiritual, pedang pencerahan, pedang langit, dan pedang dao. Setelah dikultivasi hingga tingkat sempurna, kamu bisa mengubah pedang menjadi inti, dan menggunakan inti untuk menelan semua pedang di dunia. Seorang pendekar pedang hanya berpegang pada hati, pada diri sendiri, dan pada satu pedang. Murid mengerti. Aku sudah menanamkan poin-poin penting dari kitab pedang merah ke lautan kesadaranmu. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami, terserah padamu. Baik, Guru. Puncak Bambu Agung bertanggung jawab penuh atas persenjataan. Pergilah ke makam pedang Puncak Bambu Agung. Serap sedikit energi pedang, dan tingkatkan niat pedangmu. Jika waktunya sudah tepat, pilihlah pedang pendamping untuk dirimu. Baik. Sekolah Awan Biru, benar-benar tempat suci kultivasi, tempat energi spiritual berkumpul. Adik seperguruan ini terlihat asing sekali. Anda murid dari pemimpin sekte yang mana? Saya Fendi, murid dari Guru Gisel. Oh, begitu rupanya. Mungkin adik Fendi belum tahu. Pedang darah akan segera memilih pemilik. Setiap getarannya akan melepaskan energi pedang yang sangat murni, tetapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Benar. Jika hati pedangmu tidak cukup stabil, jika kamu menyerap terlalu banyak, itu malah akan merugikan dirimu sendiri. Jadi, ambillah secukupnya. Terima kasih atas peringatannya, kakak senior. Saya akan mencobanya. Energi pedang ini memang sangat istimewa. Dibandingkan energi pedang biasa, kemurniannya setidaknya 3 tingkat lebih tinggi. Bahkan di alam surgawi, ini sangat langka. Syukurlah seni menelan langit merah sudah mencapai tingkatan kedua. Jika tidak, sulit bagiku untuk mengendalikannya. Adik seperguruan ini memiliki pemahaman mendalam tentang jalur kultivasi pedang. Dia benar-benar bisa menyerap energi pedang yang begitu besar dalam sekali coba. Hampir tanpa kerugian sama sekali. Benar, dia memang punya bakat. Kakak senior,
Kenapa aku tidak bisa merasakan energi pedangnya lagi? Kesempatanmu sudah direbut olehnya. Kamu lagi. Siapa kau ini sebenarnya? Berani-beraninya merebut kesempatanku. Kau ini siapa memangnya? Berani-beraninya merebut kesempatan dariku. Tuan Muda, kau juga ada di sini? Gundukan pedang adalah tempat suci awan biru, merupakan tempat berlatih bagi murid yang berada di tingkat 8 pendirian dasar atau di atasnya. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang atas perintah guru untuk memilih pedang yang cocok, sekalian untuk berlatih sedikit. Memangnya itu urusanmu? Bajingan tengik, beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Cakar api merah. Karena adik seperguruan datang untuk memilih pedang, kami sebagai kakak seperguruan juga harus memberikan sedikit pengalaman, kan? Kakak senior Kin. Adik seperguruan, aku akan membocorkan satu rahasia mutlak kepadamu. Lihatlah itu, pedang ini bernama Darah. Dulunya adalah pedang milik Kaisar Abadi Flores, Zaki. Dulu Kaisar Abadi Flores memegang pedang ini untuk membantai murid-murid iblis, membuat mereka ketakutan setengah mati. Setelah dia menghilang, pedang Darah disegel di tempat ini, menunggu pemilik barunya. Namun, selama 700 tahun ini, tidak ada satupun yang bisa mencabut pedang ini. Hal seperti itu, kau mau sebaik itu memberitahuku. Adik seperguruan menganggapku orang macam apa? Aku adalah kakak senior utama dan terbaikmu. Aku melihat adik seperguruan memiliki keberuntungan besar, baru aku memberitahukan hal ini kepadamu. Lagi pula, jika adik seperguruan berhasil, aku sebagai kakak seperguruan juga merasa bangga, kan? Dia begitu murah hati membocorkan berita kepadaku, pasti ada maksud tersembunyi. Tapi pedang ini dipenuhi dengan kekuatan kuno. Jika aku bisa menguasainya, kekuatanku akan meningkat pesat, layak untuk dicoba. Bagaimana kalau kakak senior benar mengambil pedang itu? Mana mungkin. Bahkan 3 kepala sekte utama sekolah awan biru pun tidak bisa mencabut pedang ini, apalagi dia. Lagi pula, ada satu hal yang belum kuberitahukan padanya. Jimmy aslinya adalah pedang pembunuh kuno. Jika orang yang mencabut pedang itu belum mencapai tingkat pemurnian emas, dia akan terkena serangan balik dari aura pedang yang ganas. Kalau bocah itu berani mencabutnya, dia akan mati seketika di tempat itu. Oh, begitu. Trik kakak senior membunuh dengan tangan orang lain itu. Hebat. Tuan Muda. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin mencabut pedang kehampaan? Itu adalah pedang jahat kuno. Aturan sekte menyatakan bahwa siapapun yang belum mencapai tahap Nasjen Soul dilarang menyentuhnya. Aduh, dia sudah gila ya. Cepat hentikan. Selesai. Langit dan bumi yang luas, siapa yang akan berkuasa? Waktu berganti, hatiku tetap sama. Siapa kamu? Aku adalah sepotong sisa roh dari Kaisar Abadi. Jika ingin menerima warisanku, terimalah ujian ini. Gawat, puluhan ribu aura pedang bergejolak dan bertabrakan di dalam tubuh Tuan Muda. Jika dibiarkan terus seperti ini, dia akan tercabik-cabik oleh aura pedang itu. Hei Nona, jangan mendekat. Jika kamu mendekat sekarang, kamu juga akan hancur menjadi debu. Dasar orang yang tak tahu diri, aku menyuruhmu pergi dan kamu benar-benar melakukannya. Benar-benar anjing yang patuh. Para murid sekalian, bersaksilah, dia pergi sendiri. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Teknik menelan langit merah. Siap, aura inti pedang dari senjata dewa ini setara dengan tahap Nascent Soul tingkat kedua. Teknik menelan langit merah. Aku khawatir perlu berlatih sampai tingkat ketiga untuk bisa menyerapnya. Kali ini, aku terlalu memaksakan diri. Dasar semut rendahan merasa hebat. Masih mau mencabut pedang. Memang pantas. Kalian para bedebah. Adik seperguruan ini, jalur meridianmu hancur. Kau terlalu gegabah. Hidup di dunia ini hanya mencari agar tidak ada penyesalan. Aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan. Pedang ini ingin mengujiku. Biarkan saja dia menguji. Bagus. Tidak kusangka aku bisa bertemu satu orang lagi dengan hati pedang yang jernih dan jalan pedang yang sempurna. Menyerahkannya padamu, aku juga merasa lega. Kakak seperguruan, pedang kehancuran bergelak. Metode apa yang digunakan anak ini sebenarnya? Jangan panik, itu hanya longgar saja. Aduh, kakak seperguruan, ini.
Kalau dia benar-benar mencabutnya keluar bagaimana? Kalau sampai diketahui oleh Master Lucas, dampaknya bisa parah. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekuat apapun anak ini, dia baru saja menembus alam pondasi pendirian. Sama sekali tidak mungkin dia mencabutnya. Kakak seperguruan, dia mencabutnya. Kakak, dia mencabutnya. Tidak mungkin, pedang darah diakui begitu saja sebagai tuannya. Bukankah katanya kita tidak boleh menyentuhnya sembarangan? Tidak mungkin. Aku tidak terima. Kakak, bagaimana ini? Bagaimana kita akan menjelaskannya pada Suhu? Tuan muda, apa kau baik-baik saja? Tidak pernah aku merasa sebaik ini. Karena aku sudah mengambil pedang ini, aku akan kembali ke puncak bambu kecil untuk melapor. Berhenti. Apa maumu? Kembalikan pedang itu. Kenapa? Pedang Jimmy adalah harta penjaga puncak bambu besar, bukan milik siapapun. Barusan kau tidak berkata seperti itu. Sekarang aku sudah mencabut pedangnya. Kau tidak mau mengakuinya. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, tapi memberitahumu. Letakkan pedang itu, maka aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Benar, meskipun aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk mencabut pedang darah. Tapi ini jelas bukan sesuatu yang pantas kau dapatkan. Adik muda, jika kau membawanya, itu hanya akan mendatangkan masalah. Daripada nanti dirampas orang lain, lebih baik ditinggalkan di makam pedang. Kalian benar-benar tidak tahu malu membuli yang lebih kecil. Apa itu hebat? Betul. Karena pedang Jimmy sudah mengakui tuannya, seharusnya biarkan dia membawanya. Adik seperguruan, tenang saja. Aku akan menjadi orang pertama yang maju untuk menjadi saksimu. Kalian semua diam. Sudah kubilang, pedang Jimmy tidak memilih tuannya. Tapi anak ini merampasnya secara paksa. Berani bicara lagi. Berarti kalian akan menjadi musuh puncak bambu besar. Aku ulangi sekali lagi, tinggalkan pedangnya. Kalian ingin mencoba ketajaman pedang darah? Kalian ingin mencoba ketajaman pedang darah? Sungguh sombong. Kultivasi kami bertiga sudah berada di alam inti emas. Kau pikir bisa melawan kami bertiga sendirian? Kau hanyalah seorang murid baru. Meski memegang pedang darah di tangan, kau tidak akan bisa mengeluarkan kekuatannya. Jangan buang waktu dengannya. Fendi mencuri harta karun sekte lebih dulu. Peringatan tidak mempan. Serang bersama. Bunuh dia. Kalian hanya sampah, beraninya mencoba melawanku. Kenapa bisa begini? 3 kakak murid dari alam inti emas bergabung, ternyata begitu mudah dikalahkan. Pedang darah ini benar-benar patut diperhitungkan. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Sepanjang hidupku, aku paling benci diancam oleh orang lain. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Adik murid, mari kita bicarakan baik-baik. Bawa saja pedang itu. Setelah ini, apapun yang kau suruh aku akan melakukannya. Aku rela menjadi budakmu. Menjadi budakku? Apa kau pantas? Aku adalah murid utama puncak bambu besar Sekte Awan Biru, di bawah bimbingan Lukas. Jika kau berani menyentuhku, Guru Suci Lukas pasti akan mencabik-cabikmu. Arge. Hentikan. Apa yang sedang kau lakukan? Guru, Fendi telah mencelakai sesama murid dan juga ingin membunuh serta merebut harta. Tolong, Guru. Sudah. Sandiwara ini berakhir sampai di sini. Fendi, kau kuberi waktu 3 tarikan napas untuk melumpuhkan kultivasimu sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap tidak ramah. Tentu saja, jika kau mau meninggalkan pedang itu, siapa tahu, aku akan membiarkanmu hidup. Kalian benar-benar komplotan jahat, penuh dengan kepalsuan. Bukankah kalian hanya mencari alasan untuk membunuhku dan mengambil kembali pedang Jimmy? Kurang ajar. Memangnya kau ini siapa? Berani menantangku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti betapa naifnya dirimu. Guru adalah ahli tingkat pemurnian emas yang sangat kuat. Dasar orang yang tidak tahu diri. Tunggu saja sampai kau menjadi abu. Inikah kekuatan ahli tingkat pemurnian emas? Tingkat kultivasiku benar-benar berbeda 2 tingkat utama darinya. Perbedaannya terlalu besar. Taigu Zulong masih dalam proses pemulihan. Sementara ini aku tidak bisa menggunakan kekuatannya. Hanya bisa mengandalkan pedang darah untuk mencoba. Jangan bilang aku mengintimidasi yang lebih lemah.
Kau serang duluan. Mata merah. Lengan kanannya pernah terluka. Kalau begitu fokus menyerang di sana. Jurus merah Hua Hong. Gerakannya cepat sekali. Jurus merah api. Senjata apa ini? Dia ternyata masih menyimpan trik. Kau sungguh bodoh berani melawan guru. Itu seperti semut yang berusaha menggoyahkan pohon besar, terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Berbeda dua tingkat utama, memang terlalu sulit. Meskipun tahu kelemahannya, tetapi tubuhku masih tidak bisa mengikuti pikiranku. Fendi, meskipun kau punya bakat, tapi hanya sampai di sini saja. Tuan Muda, Guru Lukas, cepat hentikan. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa sekarang kehabisan tenaga? Ayo, pukul aku. Jurus merah kristal. Bagaimana mungkin? Fendi, bagus sekali. Kau tidak apa-apa. Guru. Lukas, kau sungguh keterlaluan. Aku baru saja menerima murid, dan kau langsung menyerangnya, benarkah? Adik seperguruan, aku hanya menegakkan hukum dengan adil. Fendi, dengan mengandalkan pedang darah yang ada di tangannya, telah melukai beberapa murid dari puncak Sibaya dan dia bahkan berani menyerangku. Orang yang kurang ajar seperti ini, tentu saja harus dihukum berat. Omong kosong, jelas-jelas kalianlah yang memaksa. Awalnya kalian bilang siapapun yang mencabut pedang itu miliknya. Tuan Muda berhasil mencabut pedang itu, kalian malah menarik kata-kata kalian. Omong kosong belaka. Kau mencabut pedang darah? Benar. Jika kau tidak memiliki kemampuan, maka kau pantas dipukul. Fendi, karena kau telah mencabut pedang ini, maka mulai sekarang pedang ini akan menjadi milikmu. Adik seperguruan, kau adalah salah satu kepala puncak. Apakah kau berencana untuk menyalahgunakan kekuasaan? Hari ini aku menyalahgunakan kekuasaan. Memangnya kenapa? Baiklah, jika adik seperguruan bersikap tidak masuk akal seperti ini, aku akan melaporkan semuanya kepada kakak kepala sekte. Ayo pergi. Jangan kejar mereka. Guru, mereka sudah menginjak-injak harga diri kita. Kita biarkan saja mereka pergi. Aku punya rencana sendiri. Pedang darah, selama ratusan tahun di puncak Sibayak, bahkan kakak ketua sekte tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Bagaimana kau bisa mencabutnya? Mungkin karena keberuntungan. Jika kau tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksamu. Energi pedang di tubuhmu belum stabil, dan kau terluka oleh energi sejati Lukas. Energi pedang dan energi sejati saling berbenturan dan bergejolak. Jika tidak ditangani, kau akan menderita penyakit tersembunyi. Ikuti teknik pikiran dariku. Coba kumpulkan kedua energi ke dalam inti. Baik. Energi pedang dan energi sejati yang awalnya berkelana di seluruh tubuh terkumpul di inti dan membuka meridian spiritualku. Aku benar-benar menembus alam inti emas. Begitu cepat sudah mengumpulkan inti emas, memang pantas dijuluki Kaisar Agung Sembilan Langit di masa lalu. Bakat seperti ini, ditempatkan di era manapun, adalah sosok yang luar biasa. Sekarang kau bisa mempelajari teknik merah tingkat tinggi. Teknik pikiran gulungan yang rusak yang diajarkan oleh gurumu, kau lengkapi menjadi kitab pedang merah. Kau mempelajarinya sekarang, sangatlah tepat. Gaya pertama, kitab pedang merah. Jurang pemisah langit. Mengintegrasikan energi pedang, mengabaikan energi sejati pelindung tubuh, mengalahkan musuh dalam satu serangan. Setelah berkultivasi hingga kesempurnaan agung, dapat memenggal semua dewa dan iblis di langit, memusnahkan makhluk abadi dari 10.000 alam. Inti emasku kini telah terbentuk. Ditambah dengan kitab pedang merah. Sekalipun aku bertemu lawan seperti Lukas lagi, aku punya kekuatan untuk melawannya. Penilaian murid baru akan segera dimulai. Tunjukkan kemampuanmu dengan baik. Baik, Guru. Penilaian murid baru kelima Sekte Awan Biru resmi dimulai. Saya adalah tetua kepala untuk acara ini. Ini adalah Guru Agung Lukas dari Puncak Sibayak. Dan ini adalah Guru Agung Gisel dari Puncak Sinabung. Mereka adalah penguji utama kali ini. Tunjukkan kemampuan kalian dengan baik. Di masa depan kalian mungkin bisa menjadi murid mereka.
10.000 tahun yang lalu, Naga Agung Desolate mengikuti Kaisar Abadi dalam penaklukan 9 surga 10 alam saat melewati tempat ini. Ia meninggalkan sehelai roh dewa yang tersimpan di dalam formasi 3 ujian Bandung ini. Naga Agung Desolat adalah keturunan ras naga primordial. Garis keturunannya hanya setingkat di bawah naga lilin kuno. Meskipun demikian, ia adalah eksistensi yang langka di antara para makhluk dewa. Pantas saja tempat ini dipenuhi energi spiritual, dan ada tekanan yang begitu kuat. Aturan ujian adalah sebagai berikut, hanya dengan memasuki formasi 3 ujian Bandung dan melewati ujian surga, bumi, dan manusia, semakin dekat ke patung Dewa Bandung di alam surgawi, itu berarti semakin tinggi bakatnya. Biar saya coba lebih dulu. Boris adalah keturunan keluarga Zhao yang terkenal karena teknik langkahnya. Saya rasa dia setidaknya bisa melewati ujian level manusia. Saat yang barusan tekanan yang dilepaskan tidak kalah dari tingkat pendirian yayasan kekuatan tingkat ke-8. Jika maju lebih jauh lagi, itu hampir tak terbayangkan. Ayo, semangat. Bertahanlah. Jangan buang-buang waktu lagi, serang bersama. Menarik, formasi 3 tebasan Bandung ini lumayan menarik. Sekumpulan orang tidak penting. Di hadapan formasi kuno yang agung sama sekali tidak berdaya. Jadi, sebaiknya aku sarankan kalian menyerah sekarang juga. Agar kalian tidak berakhir seperti anjing yang terpojok. Bukankah kamu hanya mengandalkan Bandung garis keturunan untuk melindungi dirimu? Apa hebatnya itu? Minggir. Garis keturunan Bandung memang luar biasa. Sepertinya juara pertama tahun ini adalah Pangeran Agung dari kota Bandung. Kita juga harus maju. Ya. Anginnya memang sedikit kencang, tapi tidak sampai seheboh ini, kan? Aku mengerti. Aku dan naga lilin purba, jiwa kami menyatu. Meskipun tekanan ini kuat, tapi bagiku, ini hanya seperti embusan angin sepoi-sepoi. Seseorang telah memasuki area tingkat manusia. Tingkat manusia rendahan, apa hebatnya itu? Paling banter hanya murid inti, tidak akan menjadi ancaman. Jika berhasil mencapai tingkat bumi, bakatnya tergolong unggul dan bisa dipromosikan sebagai murid sejati. Tuan muda, Vendiling hanya bisa menemanimu sampai di sini. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Pergi dan istirahatlah sebentar. Semangat Tuan muda. Anak ini ternyata seimbang dengan pewaris garis keturunan Kirin. Sebenarnya apa yang masih dia paksakan? Sekte Awan Biru bukanlah tempat di mana kultivator tingkat bawah sepertimu bisa menyusup masuk. Biar kutunjukkan padamu. Apa itu kekuatan yang sesungguhnya? Dia meledak garis keturunan Kirin. Garis keturunan Bandung. Dia meledak garis keturunan Bandung. Garis keturunan Bandung dari keluarga Nando. Benar-benar luar biasa. Lumayan berbakat. Setelah memasuki area tingkat bumi, tekanan akan meningkat 5 lapis. Kecuali Pangeran Agung dari kota Bandung. Orang-orang lain harus berhenti di sini. Ujian tingkat bumi untuk para murid muda ini tetap terlalu berat. Meskipun dia adalah tubuh Bandung, tidak ada pengecualian. Masih ada satu orang. Kegigihan yang tidak berarti. Lihat saja, dia pasti akan hancur lebur. Tidak mungkin. Berhasil, dia sudah menginjak area tingkat surga. Bakat ini seperti monster. Sekte Awan Biru kita telah 600 tahun tidak memiliki yang seperti ini. Sama sekali tidak mungkin. Formasi 3 ujian Bandung ini pasti ada masalah. Kakak seperguruan tidak perlu terkejut. Sesekali salah menilai, masih bisa dimaklumi. Adik seperguruan, jangan terlalu senang dulu. Anak ini hanya berada di tingkat ketiga pembentukan pondasi. Jika dia melangkah lebih maju, dia mungkin akan ditelan oleh roh naga, Dewa Naga Great Wilderness. Tuan muda, jangan maju lagi. Vendi, tunggulah saja. Kau akan ditelan sampai mati. Tuan muda. Gawat, anak ini mulai dirasuki oleh roh naga ilahi.
Jika ini terus terjadi, aku khawatir dia akan kehilangan semua kekuatannya dan nyawanya tidak akan selamat. Kedua pemimpin, cepat selamatkan Tuan Muda. Ketua Giselle, jangan terburu-buru. Jika kau bertindak sekarang, itu akan merusak keseimbangan energi spiritual dan malah akan melukainya. Anak muda, hari ini adalah akhir hidupmu. Roh naga ilahi hutan belantara seharusnya memiliki asal-usul yang sama dengan cacing besar. Aku akan mencoba menyerapnya menggunakan teknik menelan surga merah. Dasar bocah bodoh, beraninya dia mencoba melawan roh klan naga dengan kekuatan manusia biasa, sungguh lelucon. Fendi, Cacing besar, kau sudah bangun. kekuatan roh ini sangat bermanfaat untuk kultivasi kita berdua. Cepat sempurnakan itu. Energi sejati yang begitu murni ternyata membantuku menembus teknik menelan surga merah ke tingkat kedua. Sekarang aku sekali lagi menghadapi Kenzo. Aku pasti bisa membunuhnya. Apa yang terjadi? Ada apa? Auranya sudah menjadi 3 tingkatan lagi. Dia tidak hanya menahan serangan balik jiwa naga dewa, tapi juga menyerap energi spiritualnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Naga Agung Langit dan Bumi mengembara di 9 langit biru, raungan naga mengguncang semua surga, semua alam tunduk. Anak ini memiliki potensi seorang kaisar agung. Dia adalah putra suci 9 naga. Tuan Muda hebat. Lihat patung Bandung. Dia malah menghancurkan patung Bandung. Menghancurkan harta tertinggi sekte. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tidak baik Tuan Muda dalam masalah besar. Jangan, apa kalian tidak melihat? Orang ini adalah putra suci 9 naga. Ini adalah orang yang dipilih oleh takdir. Bukankah ini orang yang selama ini kita cari? Biar aku yang mengujinya. Nak, jika kau bisa menahan satu telapak tanganku, maka itu bisa membuktikan kau adalah orang yang terpilih. Lukas, apa yang kau bercandakan? Sejak dahulu kala, guru mana yang bertarung dengan murid yang sedang diuji? Kultivasimu sudah mencapai kesempurnaan Nation Soul. Bagaimana mungkin dia bisa menahan satu telapak tanganmu? Apa yang perlu ditakutkan? Bakat putra suci 9 naga melampaui orang biasa. Lagi pula, aku juga tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku. Tidak perlu banyak bicara. Tidak beres, tekanan energinya terlalu kuat. Aku tidak bisa bergerak. Fendi, ini adalah kesengsaraan yang harus kau hadapi. Tuan Muda. Bukankah tadi kau sangat hebat? Sekarang bagaimana? Lumayan kuat juga. Dia benar-benar bisa menahan 3 lapis kekuatanku. Namun, sebentar lagi dia akan mati. Mohon padaku. Jika kau bisa memohon padaku hingga aku merasa nyaman, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan tenang. Orang sepertimu, aku lebih baik mati daripada memohon ampun. Sampah. Tahukah kau, Kenzo adalah murid luar sekteku. Hari ini jangan harap kau bisa kembali hidup-hidup. Bagus, anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Kalau begitu hari ini aku akan lihat di mana batas kemampuanmu. Petir pemakaman langit agung. Lukas, apa kau sudah gila? Kau berani menggunakan itu pada seorang murid ujian, menggunakan teknik rahasia awan biru. Kau ingin membunuhnya. Tenang saja, Penatuamo. Aku tahu apa yang kulakukan. Ingat ini, 1 tahun dari hari ini adalah hari kematianmu. Petir langit tingkat 1 tersembunyi. Berlutut. Tuan Muda. Fendi, berlututlah pada Guru Lukas, maka nyawamu akan selamat. Aku harus berlutut pada orang sepertimu. Mimpi saja, aku lebih baik mati. Aneh, meskipun Lukas hanya menggunakan 30% dari teknik rahasia awan biru, tetapi meskipun begitu, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping sekarang. Mengapa dia masih bisa bertahan? Kekuatan petir langit sedang diserap. Tuan Muda, tubuhmu hampir mencapai batasnya. Kalau begitu, aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin benar, kan? Guru? Guru, kamu baik-baik saja. Brengsek,
Mana mungkin aku kenapa-kenapa. Anak ini benar-benar bertahan. Ini Keterlaluan sekali kami datang untuk berguru, kalian menindas yang lebih lemah, benar-benar tak tahu malu. Ya, tak tahu malu. Tak tahu malu. Meskipun aku hanya menggunakan kekuatan tingkat ketiga dari teknik rahasia awan biru, tapi bahkan seorang kultivator di tingkat inti emas belum tentu bisa menahannya. Seperti yang dikatakan Kenzo, potensi anak ini terlalu menakjubkan. Aku harus menyingkirkannya sebelum dia tumbuh lebih kuat. Aku lihat dia belum mencapai batasnya. Coba lagi. Coba lagi, keterlaluan. Adik seperguruan, apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Apapun yang kulakukan itu bukan urusanmu kan? Kenapa? Demi anak ini kamu ingin bertarung melawanku. Apa masalahnya jika aku bertarung melawanmu? Ya ampun, Guru Gisel ternyata demi Tuan Muda akan melawan Guru Lukas secara langsung. Hentikan. Hentikan. Apakah kalian ingin saling melukai sesama murid sekte? pemimpin sekte juga terkejut. Pemimpin sekte, Anda datang. Bocah kurang ajar ini terlalu sombong. Secara terang-terangan mengganggu ketertiban. Saya baru saja akan menangkapnya. Dasar bocah, jangan berpikir hanya karena Guru Gisel melindungimu kau bisa berbuat sesuka hatimu. Ada pemimpin sekte di sini, mana mungkin kau dibiarkan bersikap kurang ajar? Bagaimana dengan kekuasaanmu? Dan kesombonganmu, kemana semua itu pergi? Berlutut. Dengar tidak, pemimpin sekte, menyuruhmu berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Kenapa saya, Guru? Jika disuruh berlutut, lakukan saja. Kau juga berlutut. Pemimpin sekte, saya. Putra Suci Sembilan Naga muncul di sini. Adalah anugerah bagi sekte awan biru kita. Namun kau berulang kali menyulitkannya, bahkan ingin membunuhnya. Apakah kau ingin mengkhianati sekte awan biru? Pemimpin sekte, saya hanya bingung sesaat. Dia benar-benar berlutut. Minta maaf padanya. Minta maaf kepadanya. Mohon maaf atas perbuatanku barusan. Aku minta maaf, aku sudah salah menilai orang. Mengingat kalian menunjukkan penyesalan, aku akan menghukum kalian untuk melayani di Departemen Tugas Umum selama 1 bulan. Apakah penyelesaianku ini sudah adil? Ikuti saja apa yang dikatakan ketua sekte. Sekarang pergilah. Baik. Fendi, aku ingin menjadikanmu murid pribadiku. Mulai sekarang, statusmu akan setara dengan murid utama. Dan kamu akan mendapatkan yang terbaik dari sumber daya kultivasi. Apakah kamu bersedia? Ya ampun, ketua sekte sungguh memberikan tawaran ini secara langsung. Sungguh membuat iri. Status setara dengan murid utama. Setelah ini, dia akan berada di posisi di bawah 1 orang, tapi di atas ribuan orang. Bisa menjadi murid ketua sekte, tentu aku akan menikmati sumber daya kultivasi terbaik. Tapi jalan pedang Guru Gisel, yang merupakan kultivasi jalan pedang, memiliki sifat simbiosis dengan teknik merah, dan dapat saling melengkapi. Lagi pula, jika bukan karena dia turun tangan melindungiku tadi, aku pasti sudah menjadi mayat. Terima kasih atas kebaikan ketua sekte. Tetapi, aku sudah resmi menjadi murid Guru Gisel. Tetapi, saya sudah berguru kepada Guru Surya. Tidak mungkin. Pemimpin sekte sendiri yang mengundang, tapi Tuan menolaknya begitu saja. Sayang sekali. Benar. Sekte Awan Biru awalnya terbagi menjadi 7 cabang. Sejak berkembang hingga saat ini, telah digabungkan menjadi Puncak Kepala Naga, Puncak Bambu Besar, dan Puncak Bambu Kecil. Karena kamu sudah lolos ujian, sesuai peraturan, kamu bisa memilih cabang mana saja yang kamu mau. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih, pemimpin sekte. Apa kamu sudah yakin? Sudah yakin. Rencana ini harus dieksekusi lebih awal. Aku tidak bisa menunggu lagi. Apa susahnya itu? Saya telah terperangkap selama 10.000 tahun. Dan baru kali ini saya kembali ke dunia manusia. Saya punya banyak cara. Dan banyak trik. Asalkan Guru Ryan bisa membantuku membuka formasi pelindung Sekte Awan Biru.
Urusan lainnya serahkan saja padaku. Gopal, kau bisa tenang serahkan padaku. Bagaimana keadaan anak muda dari keluarga Lamin itu? Kultivasinya telah diserap kering oleh suatu jenis teknik. Seharusnya, dia akan menjadi orang yang lumpuh. Namun, tuanku, adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Tentu saja memiliki cara untuk membantunya pulih. Wajahnya memang tampan. Mati seperti ini, sayang sekali. Gawat, seseorang sedang mengarahkan energi kejahatan 10 arah menyelimuti Sekte Awan Biru. Ini adalah lonceng peringatan puncak Semeru. Canggu memanggil kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Ada pergerakan aneh di puncak Semeru, aku akan memeriksanya. Pemimpin sekte? Pemimpin sekte? Ada orang yang menerobos puncak Semeru, menciptakan fluktuasi energi spiritual ini, bertujuan untuk memancing kalian ke sini. Cepat pergi. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte. Pemimpin sekte telah hancur jiwanya dan tubuhnya telah lenyap. Hai King Hai. Sejak zaman kuno, tidak ada yang mengumpulkan tulang belulang. Hantu-hantu lama menangis. Langit mendung dan hujan. Suara tangisan terdengar pilu. Orang tua yang aneh. Dulu, para ahli dari 3 sekte besar mengerahkan seluruh kekuatannya, menjebakku di sumur penekan iblis. Sekarang aku melihat cahaya matahari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janji dari masa lalu? Hancurkan Gunung Bromo dulu, lalu hancurkan Kintamani. Sekarang giliran kalian Sekte Awan Biru. Sekte Awan Biru dijaga berlapis-lapis, terutama puncak Semeru berada di bawah pengawasan ketat. Bagaimana kau bisa masuk? Senang bertemu dengan kalian berdua, para sesepuh. Selamat sore, kedua leluhur. Lukas, kau berkhianat pada Sekte Awan Biru. Si tua Cokro itu semakin tua semakin pikun. Dan kalian juga, kapan kalian pernah menganggapku sebagai seseorang? Jangan banyak bicara dengannya, tangkap dia. Aku tidak bisa mengerahkan energi. Ada racun di dalam kabut. Sudah terlambat kalau baru menyadarinya sekarang. Aku telah menyebarkan bubuk pemurnian roh di kabut. Dalam setengah jam, kalian semua tidak akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Kali ini, kita dalam masalah besar. Orang tua Gopal, bolehkah hamba menyelesaikan urusan internal sekte terlebih dahulu? Silakan. Terima kasih banyak. Adik seperguruan, selama puluhan tahun ini, aku selalu memikirkanmu siang dan malam. Tapi kau bahkan tidak pernah mau melirikku sekalipun. Kau merasa suci sekali ya? Sudah kubilang cepat. Atau lambat kau akan jatuh ke tanganku. Katakan itu sekali lagi, aku akan memotong lidahmu. Emosimu selama bertahun-tahun benar-benar tidak berubah sedikit pun. Tapi aku suka. Aku pasti akan memilikimu. Aku ingin melihat bagaimana kau akan berubah menjadi seorang wanita jalang. Dasar bajingan, lepaskan dia. Pukulan yang bagus. Lukas, kau pantas mendapatkannya. Kalian berdua orang tua kenapa terburu-buru sekali? Aku akan segera memberi kalian sesuatu yang seru. Tak tahu malu. Adik seperguruan, kau sangat ingin menghancurkan wajahku, ya? Fendi. Guru, aku merasakan ada yang terjadi di puncak Semeru, jadi aku segera datang. Sebelumnya, selalu kau yang melindungiku. Kali ini giliranku yang melindungimu. Dasar bajingan, 2 kali aku gagal membunuhmu. Kau malah datang menyerahkan diri. Gurumu yang berada di tingkat pemurnian emas besar pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau yang hanya berada di tingkat tahap awal, masih mau jadi pahlawan. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku pasti akan menyelamatkan wanita cantik ini. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Menyebarkan racun di dalam formasi seperti ini, itu hanya trik murahan bagiku. Kau pikir aku akan masuk tanpa persiapan apapun?
Anak ini memang sangat berhati-hati, dia sudah punya persiapan sebelumnya. Namun meskipun begitu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, melawan Lukas, dia tetap tidak punya peluang untuk menang. Benar, sampai sekarang Lukas belum menyerang, dia hanya ingin bermain-main sampai membunuhnya perlahan. Terakhir kali, meskipun aku tahu kelemahannya, karena perbedaan tingkat kultivasi yang terlalu jauh, aku tetap tidak punya kesempatan. Dia belum tahu bahwa aku sudah menembus ke tingkat Jindan. Jika aku menggunakan kekuatan naga lilin, mungkin saja aku bisa mengalahkannya. Namun, kekuatan ini menghabiskan terlalu banyak energi, jadi hanya bisa kujadikan kartu rahasia. Karena aku sudah mendapatkan pedang nirwana, mari kita coba teknik pedang merah yang baru kupelajari. Wah. Cepat sekali, kalian melihatnya dengan jelas? Anak ini bertindak kejam. Hanya orang yang benar-benar pernah melewati hidup dan mati yang akan seperti ini. Giselle, sudah berapa tahun murid ini berlatih denganmu? Dia adalah murid yang baru kuterima beberapa hari yang lalu. Apa? Saatnya sekarang. Bagaimana kau tahu bau kananku terluka? Kau pikir semudah ini untuk mengalahkanku? Lin Feng. Gawat, dia sedang menyalurkan energi spiritual ke tubuh anak itu. Jika terus begini, tubuhnya akan hancur. Bagaimana rasanya energi spiritual bergejolak? Tenang saja, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan sampai mati. Fendi. Karena kau memberiku kekuatan spiritual, aku harus berterima kasih padamu. Teknik menelan surga merah. Fendi, kapasitas lautan Kimu belum mencapai tahap Nascent Soul. Jika kau menelan secara tiba-tiba, itu hanya akan membuat lautan energimu hancur dan kau akan mati. Setelah melalui tak terhitung kelahiran dan kematian, aku mengerti satu prinsip. Semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Aku harus berhasil menembus ke tahap Nascent Soul. Serap. Mengapa kultivasiku menghilang? Serap lagi. Teknik apa yang dia gunakan? Mungkinkah itu teknik transformasi spiritual? Tidak, aku pernah membaca sedikit tentangnya dalam gulungan kuno yang rusak. Sepertinya ada kesamaan dengan cara naga dewa di zaman merah menelan energi spiritual langit dan bumi. Siapa sebenarnya orang ini? Dia memberi kita terlalu banyak kejutan. Tahap Nascent Soul. Pecahkan untukku. Luar biasa, dia benar-benar berhasil melakukannya. Bahkan di antara klan naga, aku belum pernah melihat orang gila seperti ini. Dia berhasil selamat. Nak, kau baik-baik saja. Fendi, kau menembus ke tahap Nascent Soul. Guru. Bagus. Bagus sekali. Rupanya bocah sepertimu layak mati di tangan orang tua ini. Celaka, hampir saja lupa. Yang benar-benar sulit diatasi adalah si iblis Gopal. Sebenarnya, orang bernama Lukas ini. Sejak dulu, aku tidak terlalu menyukainya. Tapi sekarang, ini justru mengurangi banyak masalah. Orang ini adalah leluhur nomor 1 sekte iblis di masa lalu. Meskipun telah disegel selama bertahun-tahun, kultivasinya saat ini berada di alam Huashen, yang masih lebih tinggi, 1 tingkatan alam darimu. Kau yang memasang formasi ini? Benar, selama bertahun-tahun ini, aku fokus mempelajari formasi. Kekuatan tempurku jauh lebih baik dari sebelumnya. Formasi darah 10 arah ini berasal dari 12, Shensha Langit Kuno, yang merupakan evolusi dari formasi besar, mengambil bentuk dari energi iblis 10 penjuru, dari besar hingga kecil, total ada 160. Formasi yang saling terkait. Formasi darah 10 arah. Di zaman kuno, itu berada di peringkat ketiga di antara 10 formasi terkejam. Apakah surga akan menghancurkan sekte awan biru milik kami? Dan ini kau sebut formasi? Apa katamu? Belum lagi beberapa ratus pola. Spiritual yang tidak cukup murni dan sempurna. Metode kombinasinya jauh lebih kasar. 160 formasi. Tingkat dasar yang digabungkan. Sekilas tampak berskala besar. Tapi sebenarnya penuh kelemahan. Fakta bahwa ini bisa berfungsi. Sungguh sebuah keajaiban. Bocah. Jangan banyak menyindir di sana. Tahukah kau bahwa di dalam formasi ini, setiap ruang dikendalikan olehku?
Karena kau sangat mengerti formasi. Coba sekarang maju dan hadapi aku. Baiklah. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apa yang sedang dia lakukan? Aku mau lihat saja, bocah ini. Trik apa yang akan kau mainkan? Menginjak konstelasi, mata lurus tanpa celah, badan tegak lurus, tangan kokoh menyerang, kaki melangkah perlahan, harimau menolehkan kepala. Anak ini melangkah di atas formasi bintang, memasuki inti formasi. Ini benar-benar menarik. Tak kusangka kau yang masih muda, ternyata menguasai langkah abadi. Formasi milikmu ini, di mataku, hanyalah lelucon semata. Dasar banyak bicara. Aku tidak akan berdebat denganmu, membuang waktu. Awalnya aku ingin memberimu kematian yang lebih nyaman, tapi kau meremehkan kemurahan hatiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak terlalu kejam. 3 posisi langit, bumi, dan manusia ternyata didirikan dengan mayat terbang, mayat mengambang, hantu manusia, 3 makhluk jahat besar yang menduduki posisi. Kau, sesepuh Gopal, kau gila. Benda-benda ini dibuang di luar 6 alam reinkarnasi, hidup dari kebencian, makan dari darah. Jika lepas kendali, konsekuensinya tak terbayangkan. Dulu sesepuh abadi menggunakan formasi ini untuk membantai 3 sekte agung, tapi di masa tuanya dia sendiri juga mati di tangan makhluk-makhluk jahat ini. Hari ini aku akan menjadikanmu anak muda sebagai kelinci percobaan. Satu senar darah yang mematikan, di mana Haris menangisi jiwa yang kesepian. Pergilah, daging dan darahnya adalah milik kalian. 18 lubang yin seperti bintang di langit, semua energi Sa negatif meledak seketika. Menggerakkan formasi dengan suara alat musik petik untuk mengendalikan gerakan boneka. Teknik rendahan seperti ini lagi. Kalau begitu, aku akan ikut bermain. Apa yang mau dilakukan anak itu? Jangan berhenti, maju terus. Ada apa ini? Menari. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Tampaknya hanya ketukan sederhana, padahal sebenarnya itu mematikan pusat dari seluruh formasi. Memanfaatkan pola pergerakan itu, dia membalikan keadaan. Dia sungguh bisa mengendalikan balik formasi milik orang tua Gopal. Bahkan seorang ahli formasi yang telah mendalami formasi selama 100 tahun pun tidak akan bisa melakukannya. Dari mana dia belajar? Levelnya cuma segini, masih berani pamer. Saat aku bermain dengan formasi, benua Sheng Huang ini bahkan belum terlahir. Kau pikir dengan begini kau bisa mengalahkan aku? Kau benar-benar terlalu naif. Gerakan awal ini, jangan-jangan jurus itu? Orang tua Yin, kenapa dia tidak mati jurus pamungkas kakek moyang? Dulu, Dewa Agung Kenzo dikalahkan oleh jurus ini. 6 iblis langit. Jerih payahku selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan oleh seekor semut rendahan? Mati! Saat kau melatih ilmu sihir jahat ini, kau juga diserang balik oleh sihir itu. Formasi ini melanggar dasar-dasar hukum agung. Jika ini terus berlanjut, aku tidak perlu bertindak. Kau sendiri yang akan tamat. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Kau mau menipuku? Tidak akan. Orang jahat 10 penjuru, semakin banyak berkumpul, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Energi jahat 10 penjuru ini, meskipun dikatakan bahwa ini adalah Sang Agung yang lahir. Di masa kekacauan, jika menggunakan seni melahap langit merah untuk melahapnya, mungkin aku bisa menggunakannya untuk membantuku menembus penghalang. Seni melahap langit merah. Ada apa ini? Ki jahat 10 penjuru sedang diisap ke dalam tubuhnya. Makhluk mengerikan macam apa ini? Nyaman sekali. Sudah lama sekali aku tidak menikmati jiwa agung semurni ini. Fendi, fokuskan pikiranmu. Cepatlah manfaatkan waktu untuk memurnikannya. Ini sangat bermanfaat bagi kita berdua. Mau menyerap energi gelap, meningkatkan kultivasi. Tidak semudah itu. Bunuh dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat serang, cepat. Sepuluh arah formasi pembantaian darah mulai menyerang balik. Monster tua Gopal, leluhur iblis generasi ini, tidak disangka pada akhirnya mendapatkan akhir yang seperti ini. Pantaskan saja ini adalah permulaan langit dan bumi, energi kelahirannya, bersamaan dengan pemurnian tubuh, juga membantuku membersihkan inti dan sumsumku.
dan benar-benar menguatkan ranah roh bayi. Selain itu, seni menelan surga primal kaos juga telah menembus ke tingkat ketiga. Apakah kau pikir ini sudah berakhir sekarang? Meskipun orang tua ini mati, aku akan menyeretmu ikut bersamaku. Seni ledakan darah. Tidak bagus, dia akan meledakkan diri. Jurus ledakan darah. Gawat, dia akan meledakkan diri. Ayo mati bersama. Fendi? Guru? Tidak. Guru? Guru? Coba aku lihat. Urat nadinya hancur. Kultivasinya musnah total. Aku coba. Suruh dia meminum pil pengembalian roh. Lihat apakah nyawanya bisa diselamatkan. Baik, cepat. Leluhur, ada apa ini? Luka yang dideritanya terlalu parah. Rohnya sudah lenyap sepenuhnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aduh, sayang sekali. Guru telah berbuat banyak padaku, meskipun aku harus menentang takdir. Aku harus menyelamatkannya. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Formasi 10 arah energi darah jahat. Pelaku utamanya sudah mati, tapi formasinya masih ada. Apa kau ingin meniru Kaisar Agung Flores melakukan hal itu? Dulu, Dewa Kenzo bersama leluhur abadi Sekte Iblis, setelah pertempuran yang mengguncang langit, jiwanya hancur berkeping-keping mirip dengan keadaan Giselle sekarang. Kaisar Flores mengunjungi 10 penjuru dunia, dan akhirnya menciptakan seperangkat teknik memanggil kembali jiwa, formasi pengumpul jiwa pembalik dewa. Apakah kau ingin menirunya? Formasi pengumpul jiwa pembalik dewa, ini adalah teknik terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu? 2 leluhur. Formasi pengumpul jiwa pembalik dewa sekali dijalankan membutuhkan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Aku memohon pada kedua leluhur untuk membantu. Kau bisa melakukan sejauh ini demi menyelamatkan gurumu. Aku, si tua bangka ini, juga tidak punya apa-apa lagi yang perlu disembunyikan. Ini adalah batu roh bulan cerah yang mengumpulkan esensi bulan selama 5.000 tahun. Seharusnya ini bisa membantu. Kau mengeluarkan harta karun yang kau simpan seumur hidup, tentu saja aku juga tidak boleh kalah darimu. Giok Phoenix 9 garis ini sudah ada sejak zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi, dan menyimpan energi spiritual selama ribuan tahun. Jika kau bisa menggunakannya, ambil saja. Terima kasih banyak 2 leluhur. Mari kita mulai. Kedua leluhur yang terhormat, saya memohon, saya membutuhkan bantuan kalian. Tolong bantu saya membangkitkan kekuatan langit dan bumi untuk membantu guru melewati kesusahan lebih awal. Hanya dengan begitu, nyawanya bisa diselamatkan. Namun dengan kondisinya yang sekarang, bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Saya akan menarik kekuatan langit dan bumi ke tubuh saya sendiri. Apa? Kau baru saja menembus tahap Nascent Soul. Pondasi kultivasimu masih belum stabil. Melewati kesusahan secara terburu-buru, ini sama saja bunuh diri. Guru telah berbuat begitu banyak untuk saya. Saya tidak bisa hanya berdiam diri. Bahkan jika risikonya sangat besar, apa masalahnya? Saya, Fendi, meskipun tubuh saya hancur berkeping-keping, saya akan melawan takdir ini dan berjuang habis-habisan. Keputusan saya sudah bulat. Mohon restu kedua leluhur. Kita semua hanya manusia biasa yang berkeliaran di dunia ini. Kami akan membantumu sekali ini. Terima kasih. Jalan agung tak berbentuk. Petir surgawi tanpa ampun. Kesusahan kekal abadi. Mulai. Ada apa? Ini adalah 9 lapisan kesengsaraan petir. Kesengsaraan yang begitu besar, bahkan saat akan naik ke alam yang lebih tinggi, ini sangat langka. Mengapa ini muncul di sini? Menjalani kesengsaraan adalah bagian dari kultivasi jalan yang harus dilalui. Mengambil alih kesengsaraan untuk orang lain pada dasarnya menyimpang dari takdir surga. Oleh karena itu, surga pasti akan menurunkan ujian yang lebih kuat daripada kesengsaraan biasa. Apakah dia bisa menahannya? Ini adalah situasi yang pasti membawa kematian. Sayang sekali. Anak muda, kau baru saja menembus tahap jiwa baru lahir, tapi kau sudah memaksakan diri menahan petir kesengsaraan surga. Kau memiliki keberanian seperti ini, benar-benar belum pernah kulihat sebelumnya. Aku juga akan membantumu. Dulu kita adalah lawan, tapi sekarang kita harus maju dan mundur bersama. Jika kita bisa melewati ini,
Aku ingin minum bersamamu. Baik, jika kita masih hidup, aku akan mencicipi bersamamu anggur dunia fana ini. Bencana petir adalah hukum alam, tapi jika kau mampu melawan arus, kau bisa menembus batas tubuh fana. Aku lahir di kolam petir kekacauan. Selama kau bisa menahan bencana ini akan menjadi kesempatan besar bagi kita. Begitu berhasil, kau dapat membentuk tubuh petir surgawi, dan fisikmu akan sebanding dengan ras naga. Batu roh bulan cerah, giok Phoenix 9 garis sudah pecah. Ini adalah peringatan dari hukum alam. Kekuatan bencana petir kali ini jauh melampaui yang biasa. Keputusanmu akan menentukan hidup dan mati kita. Ingatlah bahwa krisis juga merupakan peluang. Jangan sampai dirimu terganggu oleh kemunduran sesaat. Saya masih hidup. Gopal dengan seluruh hidupnya meledakkan kultivasinya, kamu menjadi sasaran utama, seharusnya urat nadimu hancur, jiwamu tercerai-berai. Muridmu demi menyelamatkanmu sudah, Fendi? 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 Lin? Kamu masih hidup? Guru, aku hanya bilang dia disambar petir, bukan berarti aku bilang dia mati. Bukankah begitu? kali ini, aku tidak hanya tidak mati dalam kultivasi. Secara kebetulan, aku juga berhasil menguasai tubuh petir surgawi. Aku pernah mendengar guru berkata, tubuh petir surgawi banyak muncul di zaman kuno di antara klan naga. Di dunia fana, hal ini benar-benar langka. Sekarang kamu bisa mencapai kondisi fisik seperti ini. Sungguh kesempatan yang sangat berharga. Tuan Muda Fendi. Tuan Muda Fendi, Yanto, mengapa Anda datang ke sini? keluargamu dalam bahaya. Apa? Serahkan harta pusaka keluarga Salim. Serahkan harta pusaka keluarga Salim. Jangan harap, bukan cuma kami tidak punya barang ini, sekalipun ada, aku tidak akan memberikannya padamu. Suamimu sudah mati. Sekarang si berandal kecil Fendi juga hampir mati. Apa gunanya kamu terus bersikeras? Kau bohong. Kakakku pergi berguru ke Sekte Awan Biru, dilindungi oleh Sekte. Bagaimana mungkin dia mati? Fendi tidak akan mati. Sepertinya kalian masih belum tahu ya. Leluhur pertama dari Sekte Iblis Wilbert di Sekte Awan Biru telah memasang formasi pembantaian 10 arah. Sekte Awan Biru tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Menurutmu dia masih hidup atau mati? Kau binatang. Ibu? Perempuan murahan. Katakan bahwa kakakmu Fendi adalah sampah. Kakakku bukan sampah. Kau yang sampah. Orang busuk yang tak tahu malu. Katakan sekali lagi. Jangan pukul dia, aku mohon padamu lepaskan dia. Bunuh saja aku, kakakku pasti akan membalas dendam. Dia pasti akan membuatmu menderita seperti neraka. Aku ingin lihat bagaimana mayat bisa membuatku sengsara. Lepaskan dia, kau boleh melakukan apa saja padaku. Katakan bahwa putramu Fendi adalah sampah. Tidak mau bicara ya, karena kamu begitu mencintai anakmu. Baiklah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku membuat putrimu celaka. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Siapa? Kenzo. Fendi, kau ternyata masih hidup. Menghancurkan kesempatan hidupku, itu masih bisa diterima. Tapi kau seharusnya tidak mengganggu keluargaku. Bagaimana mungkin? Mengapa aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan? Kau pikir mengalahkanku, kau bisa berbuat sesuka hati. Putraku, Abel, kini telah mendapat petunjuk dari surga.
dan kultivasinya telah menembus ke tingkat pemurnian emas. Jika kau membunuhku, kau akan jatuh ke dalam kehancuran total. Kau dan keluargamu akan menghadapi pembalasan yang kejam. Ibu, Rani, aku datang terlambat. Nak, yang penting kau hidup. Sebenarnya ada apa ini? Sejak kau pergi, kami di Pavilion Denpasar, di bawah perawatan mereka, hidup kami cukup stabil. Namun suatu hari, orang-orang dari keluarga Lamin tiba-tiba menerobos masuk. Entah mengapa, Abel menjadi lebih kuat dibanding sebelumnya. Dia menjadi lebih hebat. Ayah, Celaka, dia datang begitu cepat. Ayo cepat kita pergi. apa kalian bisa pergi? Pergi, apa kalian bisa pergi? Fendi, di hari itu kau melumpuhkan kultivasiku dan sekarang kau mencelakai ayahku. Pas sekali. Kita hitung semua dendam lama dan baru. Hanya dalam 10 hari, kau ternyata telah menembus ke alam Nascensol tingkat 2. Sepertinya, kau juga mendapatkan kesempatan. Saat itu, aku hampir menjadi orang yang tidak berguna, namun langit selalu memberikan jalan. Aku bertemu dengan Sang Dewa. Sang Dewa? Sang Dewa memberiku keberuntungan hanya untuk hari ini. Aku akan membuat seluruh keluargamu menjadi tumbal untuk ayahku. Pedang, datanglah. Dia ternyata menjadi seorang kultivator pedang. Yang dia pegang itu seharusnya adalah yang dikatakan legendaris, pedang Dewa Jamrud. Pedang Jamrud? Aku pernah dengar ayahmu menyebutnya. Pedang Jamrud adalah ciptaan dewa. Dahulu merupakan senjata dewa milik Raja Manusia. Melihat ke seluruh dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena kekuatannya terlalu besar, akhirnya benda itu disegel. Tidak kusangka hari ini muncul di tangan Abel. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Begini saja, biarkan anakmu berlutut dan membenturkan kepala 100 kali. Setuju untuk menjadi anjingku selama 10 tahun. Aku bisa membiarkan kalian hidup. Berlututlah. Berlututlah. Dengan kultivasi dangkalmu ini, kau berani lancang di hadapanku. Aneh, aku jelas-jelas melepaskan niat pedang squad ini. Mengapa dia bisa membatalkannya dengan mudah? Mungkinkah selama ini, Sekte Awan Biru membantu meningkatkan kultivasinya? Meskipun Sekte Awan Biru sangat hebat, mereka hanyalah sekte dari alam fana. Bagaimana bisa mereka dibandingkan dengan manusia surgawi sejati? Manusia surgawi telah menganugerahiku senjata dewa, mana mungkin bisa dilawan oleh manusia biasa? Hari ini akan kubiarkan kau melihat. Di hadapan kekuatan absolut, tipu daya apapun, hanyalah lelucon. Aku baru saja membentuk tubuh petir langit, fisikku sudah setara dengan ras naga. Kebetulan aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji batasnya. Mati! Aku didukung oleh manusia surgawi. Apa kau berani membunuhku? Manusia surgawi ya, baguslah. Kalau begitu, hari ini aku akan mengampunimu. Kembalilah dan beritahu manusia surgawimu. Suatu hari nanti, aku, Fendi, pasti akan datang menemuinya. Ibu, Rani, setelah ini kalian ikut aku ke Sekte Awan Biru ya, supaya ada yang menjaga. Ya. Mohon Yang Mulia sekali lagi bantu aku meningkatkan kultivasi agar aku bisa memberi pelajaran pada Fendi. Barang yang kuberikan padamu sudah hilang semua, masih juga memintaku membantumu. Kau benar-benar tak tahu malu. Fendi itu mengabaikan kekuatan dewa, dia menghinaku, itu sama saja menghina Anda. Fendi, ada auranya padamu. Aku menemukanmu. Ada apa dengan kakak? Ada apa dengan Fendi? Aku punya firasat buruk. Fendi, ada masalah besar. Rani, ajak ibu untuk beristirahat dulu. Baik. Guru yang mulia, apa yang terjadi? Baru saja terjadi fenomena aneh, aku meramalkannya dengan teknik bintang surgawi. Seharusnya para dewa dari kerajaan surgawi Changhuang akan menyerang Sekte Awan Biru kita secara besar-besaran. Kerajaan surgawi Changhuang. Yang harus datang pada akhirnya datang juga. Mereka datang karena aku.
Apa maksud perkataanmu itu? Alasan dibalik ini rumit, nantinya aku pasti akan menjelaskannya kepada kalian semua. Namun yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menghadapinya. Apa kau punya ide? Saat ini, Sekte Awan Biru kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan kerajaan surgawi. Jadi kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kultivasi kita. Bukan kami tidak ingin meningkatkannya. Hanya saja, setelah berkultivasi sampai sekarang, semua telah mencapai titik stagnasi. Dalam waktu singkat sungguh sulit untuk menerobos. Benar, kultivasiku sudah berada di tingkat melewati kesengsaraan stagnan selama 200 tahun. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan meningkat. Apakah kita punya tungku ramuan di sini? Kau bisa membuat ramuan juga. Aku tahu sedikit banyak. Fendi, bukan kami tidak percaya padamu. Meskipun kami berdua bukanlah seorang ahli ramuan, tapi kami dengar guru kami pernah berkata, ahli ramuan tidak sama dengan kultivator. Untuk melatih seorang ahli ramuan biasa, paling tidak butuh waktu 70-80 tahun. Kau masih sangat muda. Jika hanya meramu pil tingkat pemula, itu tidak akan banyak membantu peningkatan kami, bukan? Karena dia sudah menawarkan diri, biarkan saja dia mencoba. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia menunggu sampai kuali ramuannya panas penuhnya, baru mau memasukkan bahannya? Sudah jelas dia pemula. Bahan harta spiritual ini sangat rapuh. Saat suhu belum naik, adalah waktu terbaik untuk memasukkannya. Jika suhu kuali ramuan terlalu tinggi, jangan harap bisa membentuk pil, bahkan memurnikannya pun tidak bisa. Sudah kuduga. Sekarang suhu api ramuan sudah naik, bahan dimasukkan. Khasiat obatnya seketika menguap. Fendi ini, walaupun sangat berbakat, sungguh mengagumkan. Tapi meramu berbeda dengan kultivasi. Meramu mementingkan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Bagaimanapun dia terlalu muda. Pil ini dibagi menjadi pil penuh, bundar, dan 4 tingkatan pola pil. Karena keterbatasan tungku dan bahan, beberapa pil ini hanya bisa mencapai tingkat bundar. Untuk saat ini hanya bisa begini. Fendi adalah muridmu. Bagaimana kalau dia duluan yang mencoba? Ini adalah pil Yuan yang tidak cocok dikonsumsi oleh wanita. Nanti aku akan meracikan yang cocok untuk guru. Baiklah. Kalau begitu aku dulu. Energi spiritualnya murni, terpendam dan tidak menyebar keluar, hanya mencium baunya saja. Akar spiritualku sudah bergetar. Jika aku memakannya, ya Tuhan, aku berkultivasi sampai sekarang lautan energiku terhalang, sulit bagiku untuk meningkatkan kultivasiku lagi. Tapi pil yang satu ini membuatku langsung naik 2 tingkatan. Aku sudah menyentuh ambang batas alam kesengsaraan penyempurnaan besar. Lihatlah dirimu itu, bukankah itu hanya pil biasa saja? Apa bisa mencapai surga? Aku akan coba makan 1. Hangat sekali, seolah sedang mandi di lautan bunga. Khasiat pil ini setara dengan 80 tahun kultivasi keras saya. Masalah besar yang mengganggu saya selama bertahun-tahun juga sembuh total. Kita akhirnya berhasil menembus batas. Fendi, apakah pil ini ada masalah? Kedua leluhur, kenapa bisa begini? Tidak apa-apa. Mereka hanya tertekan terlalu lama dan melepaskannya dalam sekejap hari ini. Hanya saja pil Yuan yang ini hanya tersisa 1 butir lagi. Aku bilang, Haris, sekarang aku tidak perlu lagi bersikap sopan padamu. Haris, itu milikku. Apa kau mau bertarung denganku? Dulu saat pertarungan di gerbang iblis, kalau bukan karena aku yang menyelamatkanmu, apa kau masih bisa hidup sampai hari ini? Haris, dalam pertempuran di tempat terlarang Denpasar, kau terluka parah. Kalau bukan karena aku mempertaruhkan nyawa menahan ketiga musuh suci, apa kau bisa melarikan diri? Guru, kenapa aku tidak bisa? Kedua leluhur, apakah biasanya juga seperti ini? Kedua leluhur ini adalah sesama murid seperguruan. Sehari-hari mereka sering bertengkar mulut. Tapi situasi seperti ini baru pertama kali terjadi. Kau tidak tahu, terima kasih. Milikku, pil ini milikku. Kau tidak akan bisa. Fendi, berikan pil itu padaku.
Jangan dengarkan dia, berikan pada aku. Dua sesepuh. Apa yang kau lakukan? Malapetaka Sekte Awan Biru sudah diambang mata. Kalian sebagai Sekte Awan Biru yang sesepuh hanya demi sebuah pil sampai berkelahi habis-habisan. Apakah ini pantas? Kalau kalian suka, nanti aku akan membuatkan lagi untuk kalian. Benarkah? Tentu saja. Selama kita bersandar padanya, jangankan 1 pil eliksir, 100 pil pun akan segera kita dapatkan. Kenapa harus memikirkan perebutan sesaat ini? Benar, masih belum memiliki pandangan yang luas. Hampir saja melewatkan kesempatan baik. Fendi, nasihatmu tadi benar sekali, kami memang terlalu serakah. Setelah ini kita tidak hanya harus meningkatkan kultivasi. Yang lebih penting adalah mengembangkan karakter dan segera menghilangkan sifat buruk. Itu baru benar. Bagus sekali. Jika selama waktu ini kita dibantu oleh pil eliksir, tingkat kultivasi kita pasti bisa naik ke tingkat berikutnya. Apakah di sini ada tempat dengan aura spiritual yang sangat melimpah? Aku ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi. Sebenarnya ada satu tempat yang memenuhi permintaanmu. Di belakang gunung Sekte Awan Biru, ada sebuah guayan di Shenong yang dapat menghasilkan energi spiritual tanpa henti. Hanya saja di sana banyak sekali pantangan, tidak mudah untuk dimasuki. Itu Giselle, kau pergilah atur urusan penyambutan musuh. Kami berdua akan menemani Fendi pergi ke sana, ya? Baiklah. Tempat apa ini? Ini adalah Gua Finland. Awalnya ini adalah mata iblis, Kaisar Abadi Flores, Zaki, dan Dewa Agung Hasan menggunakan tubuh gunung ini sebagai dasar formasi. Membuat formasi pengumpul energi spiritual yang besar. Seiring waktu, energi spiritualnya menjadi begitu pekat. Namun mata iblis dijaga oleh 4 hewan spiritual kuno dari 4 penjuru. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani memasukinya. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa mengambil sedikit selagi mereka beristirahat, mengambil sedikit. Jika kita tidak beruntung, nyawa kita bisa hilang. Siapapun yang berani masuk tanpa izin ke Gua Finland akan dibunuh tanpa ampun. Gawat, mereka datang. Sudah lama aku tidak mencicipi daging dan darah manusia. Dua lelaki tua itu jelek sekali. Yang di tengah itu kulitnya mulus dan lembut. Serahkan padaku. Daging lelaki tua itu asam dan sepat, tidak enak. Kenapa semuanya harus diserahkan padamu? Jangan ribut, potong saja anak itu menjadi 4 bagian yang sama. Bukankah itu selesai? Astaga, Karim, Budi, Joshua, dan Sally, semuanya terkejut. Kita kesulitan menghadapi 1 ekor saja, apalagi 4 ekor. Tidak peduli, kita coba saja dulu. Baik. 5 elemen langit dan bumi. 2 kekuatan gelap dan terang. Hanya semut kecil ini saja. Apa kau sudah bosan hidup? Berani lancang di hadapanku? Jangan melawan lagi. Dengan sedikit ilmu yang kalian miliki, tidak cukup untuk membuat kami kenyang, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah. Berlututlah. Pergi. Aura naga. Ternyata leluhur naga yang turun. Dasar bajingan. Sepertinya kau masih mengenaliku, si tua bangka ini. Karena sudah saling kenal, maka harusnya mudah dibicarakan, kan? Kalian tidak perlu menampakkan diri. Aku hanya ingin menyerap sedikit energi spiritual di sini. Tidak masalah, kan? Ini. Mata Dao adalah nafas ciptaan. Kami menjaganya di sini, hanya untuk mencegah manusia biasa mencuri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa dia manusia biasa. Ternyata, aku yang bodoh ini tidak tahu diri. Saya permisi dulu. Nyaris sekali. Fendi, aku benar-benar makin tidak bisa memahamimu. Gawat, formasi pelindung gunung sudah hancur. Ada 2 orang menerobos masuk. Tidak ada waktu lagi. Hanya bisa menggunakan teknik menelan langit merah untuk menelan secara paksa demi meningkatkan kultivasi. 2 leluhur, lindungi aku. Aku harus segera menyerap energi spiritual. Baik, teknik menelan langit merah terlalu mendominasi. Energi spiritual yang begitu besar mengalir masuk, tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Waktu mendesak, aku tidak bisa memikirkan banyak hal lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantuku melewati musibah ini. Pemimpin Giselle, formasi pelindung gunung telah robek sedikit. Konfrontasi pada tingkat seperti ini, kalian sama sekali tidak bisa ikut campur. Sampaikan perintahku kepada semua murid, segera pergi ke gunung belakang untuk mengungsi. Lalu, bagaimana dengan Anda? Saya akan menutup celah formasi pelindung sekte. Bertahanlah sebisa mungkin. Fendi Ling bersedia bersama Anda untuk menjaga sekte Awan Biru.
Jika saya gugur dalam pertempuran, Anda akan menjadi pemimpin Sekte Awan Biru. Bertahanlah hidup. Ini adalah perintah. Baik. Langit memiliki dewa, bumi memiliki roh. Manusia langit yang mulia telah turun. Para manusia fana minggirlah. Itu kamu? Ternyata jiwa dewimu bereinkarnasi di sini. Baiklah. Tidak perlu mencarinya satu persatu. Pada dirinya, ada kekuatan langit dan bumi yang tersembunyi. Hanya dengan sekali pandang saja, ia melepaskan niat membunuh yang begitu kuat. Perbedaan antara saya dan dia terlalu besar. Alam langit surgawi, Maharani Yanti datang secara langsung. Kalian para manusia fana, mengapa tidak berlutut? Ternyata kamu adalah manusia langit dari alam langit. Langit adalah akar dari segalanya dan penguasa yang berevolusi dari energi murni. Alam langit surgawi menguasai 36 langit. Tahukah kalian apa itu alam kaisar? Itu adalah sebuah tingkatan yang melampaui dunia ini. Tingkatan tertinggi. Kalian semua para kultivator dari alam bawah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Serangga rendahan, meskipun mencapai kemurnian, mereka hanyalah makhluk hina. Jika kalian tahu diri, serahkan Fendi padaku. Aku masih bisa menjamin ketenangan Sekte Awan Biru. Kalau tidak, tunggulah saat tempat ini dipenuhi pertumpahan darah. Benar saja, target kalian adalah Fendi. Ternyata tujuan kalian adalah Fendi. Situasinya tidak bagus. Aku tidak tahu Fendi kapan akan bangun. Fendi adalah muridku. Jika kalian ingin membawanya, kalian harus melewati lebih dahulu mayatku. Sungguh mengharukan ya. Cepat bereskan sampah ini. Baik. Apa yang akan dia lakukan? Demi kegelapan, demi perkumpulan, demi air keruh, aku akan mengambil alih jiwa alat sihir itu. Alat sihir ini dapat menggabungkan gelap dan terang untuk menahan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, tapi tekadnya lumayan. Apa yang membuatmu bertahan dengan susah payah? Semakin kau melawan, semakin banyak rasa sakit yang kau tanggung. Tenang, menggunakan keheningan untuk mengendalikan semua gerakan. Tenang, maka hati akan jernih dan tubuh akan dingin. Suka, marah, sedih, terkejut, kekacauan. Ketenangan, semua berasal dari hati. Gabungkan pikiran dan jiwa ke pedang esensi. Gunakan niat pedang untuk menahan suara surgawi. Menarik. Sampah. Ampuni saya, Ratu. Melawan makhluk surgawi dengan tubuh fana. Sepertinya Sekte Awan Biru kalian tidak semuanya pengecut. Tapi hanya sekadar semut. Bagiku, tidak ada bedanya. Guru mengajari kami, Sekte Awan Biru adalah rumahku. Meskipun tubuh sudah menjadi abu, aku tidak boleh mundur selangkah pun. Meskipun bereinkarnasi, perilakumu ini masih sangat menjengkelkan. Gawat, itu adalah garis sebab akibat yang mengendalikan aturan waktu. Wanita secantik ini justru ingin mencari mati. Sayang sekali kau mati seperti ini. Sangat disayangkan. Guru, saya terlambat. Bawa guru ke bawah, obati lukanya. Serahkan yang ini padaku. Baiklah. Baik. Fendi menghadapi Maharani Yanti. Apakah dia yakin bisa? Pada saat seperti ini, kita hanya bisa memilih percaya padanya. Fendi, ternyata benar kamu. Kenapa? Kamu terkejut melihatku. Tidak kusangka kamu menggunakan sisa, sehelai jiwa ilahi, untuk menyuntikannya ke tubuh baru dan mendapatkan kehidupan baru. Namun meskipun begitu, memangnya kenapa dalam waktu singkat, kamu sama sekali tidak bisa memulihkan kekuatan tempur puncakmu? Bagaimana kamu bisa melawanku? Hati-hati. Gawat, Fendi. Terjebak dalam benang karma. Kukira kamu sudah menjadi sekuat apa? Tunggu aku selesai membereskan orang-orang ini. Baru aku akan kembali bermain denganmu. Tunggu aku selesai membereskan mereka ini. Baru aku akan datang bermain denganmu. Fendi telah memberikan anugerah penciptaan kepada kita. Hari ini meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa tua ini, kita harus melindunginya. Benar, kita tahan dia dulu.
kau bawa Fendi pergi sekarang. Tidak bisa, bagaimana mungkin aku meninggalkannya sendirian di sini? Selama masih ada gunung hijau, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Cepat pergi. Sebanyak apapun semut, mereka tetap hanya sekumpulan semut. Kalian hari ini satu pun jangan harap bisa lolos. Aku akan membuat kalian satu persatu bertemu kembali di bawah sana. Keluarlah, temanku. Baru saja, sekejap, ada kekuatan purba dari tubuhnya bertabrakan dengan karma. Aku telah berlatih bertahun-tahun, belum pernah melihat keanehan seperti ini. Yaji, apakah kau masih ingat aku? Naga lilin purba. Kau ternyata bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Itu adalah pedang kehancuran milik Kaisar Agung Abadi. Aura pedang yang begitu menakutkan, bahkan seluruh benua Shenghuang bergetar karenanya. Sebenarnya dia telah menembus ke alam apa? Dalam waktu singkat, dia bisa menandingi Dewa Surga. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya lagi. Ada apa? Mengapa aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Naluriku mengatakan jika aku melawannya, aku akan mati. Apakah ini hanya perasaanku saja? Yanti, mengapa kamu berlatih kultivasi? Berlatih kultivasi dengan susah payah, bukankah itu untuk melepaskan diri dari semua belenggu dan melakukan apapun yang disukai? Kultivasi menekankan pada kedamaian batin, jalan ada di dalam diri, jauhi hati yang penuh kesombongan, jauhi hati yang jahat. Jauhi hati yang memperbudak semua makhluk hidup demi kesenangan. Apa yang kamu sebut melakukan apapun yang disukai, itu adalah iblis. Pada akhirnya kamu tidak bisa menaklukkan dunia. Pada akhirnya kamu hanya mendapatkan kebebasan yang palsu menipu diri sendiri. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Dengan penampilanmu yang sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Tenang saja, kali ini aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku ingin kamu menderita semua siksaan yang ada, sehingga kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Kebenaran langit dan bumi, abadi selamanya. Satu gerakan mengguncang iblis, dewa, dan Buddha. Dua gerakan membuat semua alam menangis. Menarik. Pantas saja kamu adalah mantan Kaisar Agung Sembilan Langit. Kau benar-benar menghancurkan klonku. Ayo, aku akan menunggumu di alam langit surgawi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Jika kamu ingin pergi ke alam langit surgawi, aku ingin pergi bersamamu. Fendi, jika kamu tidak keberatan, kami berdua akan mengikutimu seumur hidup. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi dan taklukkan langit ini.